Setiap hari ayah mertuaku mendesak aku dan suamiku untuk membeli mobil. Aku bilang tempat kerjaku di Bekasi dekat dengan rumah, hanya butuh waktu sekitar 15 menit, jadi tidak perlu. Siapa sangka, adik iparku langsung menunjukkan wajah tidak senang. Ayah dari calon suaminya sudah menegaskan, jika keluarga kami tidak bisa menyiapkan mobil sebagai hadiah pernikahan senilai sekitar 2 miliar rupiah, maka pernikahan ini lebih baik dibatalkan saja. Namaku Anjani. Tahun itu usiaku 29 tahun, sudah menikah selama 2 tahun, dan tinggal bersama suamiku, Bima, di sebuah apartemen di kawasan Bekasi. Orang luar yang melihat, pasti akan berkata hidupku sudah mapan. Aku punya pekerjaan kantoran, suamiku juga bekerja dengan rutin, kami belum punya anak, dan setiap bulan kami berusaha keras mengatur keuangan untuk membayar cicilan apartemen yang baru kami beli. Tetapi hanya aku yang tahu, di balik pintu apartemen itu, apa yang disebut keluarga ini perlahan-lahan menggerogotiku setiap hari. Malam itu adalah makan malam akhir pekan, ayah dan ibu mertuaku dari Bandung datang berkunjung. Adik iparku, Rina, juga ada di sana. Aku pulang kerja jam 6 sore, mampir ke pasar membeli bahan makanan, lalu pulang untuk menanak nasi, memasak gulai ikan, tumis kangkung, dan membuat sambal 5 jenis hidangan telah tertata rapi. Bima hanya duduk di ruang tamu mengobrol dengan ayahnya. Ibu mertuaku sesekali masuk ke dapur, hanya melihat-lihat sekilas lalu keluar lagi, seolah-olah hanya untuk memeriksa apakah aku mengerjakan semuanya dengan benar. Baru ketika seluruh keluarga duduk di meja makan, aku merasa punggungku pegal luar biasa. Aku baru saja akan mengangkat sumpit ketika ayah mertuaku mengambilkan sepotong ikan untukku, suaranya terdengar penuh perhatian, tetapi sorot matanya sama sekali tidak melembut. Anjani, Bapak rasa kalian berdua sudah waktunya beli mobil. Tanganku berhenti di tengah jalan. Cerita ini sudah kudengar lebih dari 10 kali. Sejak sebelum menikah, saat baru menikah, hingga kami tinggal terpisah, setiap kali ada kesempatan berkumpul, ayah mertuaku selalu mengangkat topik ini. Aku meletakkan sumpitku perlahan, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Pak, kami berdua kerja dekat rumah. Setiap hari naik motor juga cuma 15 menit. Beli mobil sekarang rasanya belum perlu, Pak. Belum lagi nanti ada biaya parkir, bensin, perawatan, tekanannya besar sekali. Ayah mertuaku belum sempat menjawab. Rina sudah menyela dengan suara melengking. Mbak ini ngomongnya begitu. Sekarang siapa sih yang gak punya mobil? Teman-temanku yang sudah menikah, semua keluarganya sudah punya mobil. Mas Bima sama Mbak Anjani kalau pergi kondangan, pulang kampung, atau kemana-mana naik ojek online atau motor, kelihatannya kan malu-maluin juga. Aku mengangkat kepala menatapnya. Rina baru berusia 27 tahun, belum menikah, baru bekerja beberapa tahun tapi selalu bergaya hidup di luar kemampuannya. Ponsel harus yang model terbaru, tas harus bermerek yang dibeli dengan cicilan. Setiap kali datang ke rumahku untuk makan, pulangnya pasti akan meminjam sesuatu. Kadang satu set kosmetik, kadang sebotol parfum, kadang meminjam beberapa juta rupiah lalu lupa mengembalikannya. Aku sudah sering mengalah karena berpikir dia adalah adik iparku, masalah kecil lebih baik diabaikan. Tapi semakin aku mengabaikannya, dia semakin menjadi-jadi. Bima duduk di sebelahku, sejak awal hanya menunduk dan makan. Aku menoleh ke arah suamiku, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang adil. Akhirnya dia bersuara, tetapi dengan nada yang sudah sangat kukenal, separuh menengahi, separuh memohon. Pak, soal mobil kita bicarakan nanti saja. Sekarang kami masih bayar cicilan apartemen, setiap bulan juga sudah pas-pasan sekali. Aku belum sempat bernapas lega. Ayah mertuaku sudah meletakkan gelasnya dengan keras ke meja. Kalau pas-pasan ya harus hemat. Pasangan muda kok boros terus, kapan mau maju? Aku tertegun. Boros. Aku melihat ke tas kainku yang sudah pudar warnanya di kursi sebelah. Tas itu kubeli di bazar diskon, sudah kupakai hampir 2 tahun belum ganti. Set kosmetik yang kupakai juga selalu hasil berburu promo. Pakaian kerjaku sebagian besar adalah merek biasa, yang penting sopan dan rapi. Tapi di mata ayah mertuaku, aku tetaplah orang yang boros. Beliau menunjuk ke arahku, suaranya penuh penghakiman. Perempuan zaman sekarang cuma pintar beli lipstik dan baju.
Kurangi pengeluaran gak penting itu, pasti ada uang untuk beli mobil. Wajahku terasa memanas. Bukan karena malu, tapi karena marah. Ibu mertuaku yang duduk di sebelahnya ikut menimpali. Bapakmu ada benarnya juga. Perempuan kalau sudah bersuami itu harus pandai mengatur keuangan. Jangan hidup menuruti keinginan saja. Nanti suami dan anak bagaimana bisa maju? Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Lagi-lagi tuduhan yang sama. Di rumah ini, jika kekurangan uang, itu salahku. Jika tidak cukup terpandang di mata kerabat, itu juga salahku. Jika ada apapun yang tidak sesuai harapan, orang yang pertama kali disalahkan selalu aku. Suasana di meja makan mulai terasa menyesakan. Aku tahu cerita mobil hari ini bukan sekadar soal membeli mobil. Dan benar saja dugaanku, ayah mertuaku beralih pada Rina dengan nada suara yang sama sekali berbeda, penuh perhatian dan kasih sayang. Jadi, bagaimana urusan pernikahanmu dengan keluarga Dion? Wajah Rina langsung berubah cerah, matanya berbinar. Sudah hampir beres, Pak. Tapi ibunya Mas Dion bilang, keluarga kita harus menyiapkan sebuah mobil sebagai hadiah pernikahan, baru kelihatan pantas. Katanya tidak perlu yang terlalu mewah, sekitar 2 miliar rupiah saja sudah cukup. Aku terpaku. Sumpit di tanganku jatuh ke meja, menimbulkan suara pelan. 2 miliar. Dia mengucapkan angka itu seringan meminta dibelikan ponsel baru. Bima juga mengangkat kepalanya, jelas terkejut, tapi keterkejutannya hanya sesaat. Setelah itu, dia kembali diam. Ayah mertuaku menepuk meja, matanya berbinar seolah hal itu sangat masuk akal. Betul, anak perempuan keluarga kita cantik, baik-baik, menikah harus membuat kita bangga. Keluarga laki-laki berada, kita juga tidak boleh kalah. Lalu beliau menoleh ke arahku, tatapan itu membuat hatiku membeku. Anjani, Bapak pikir begini, orang tuamu di Surabaya kan hanya punya kamu anak perempuan satu-satunya. Beberapa tahun ini Bapak dengar toko bahan bangunan orang tuamu bisnisnya bagus. Bagaimana kalau kamu pulang bicara dengan ayah dan ibumu, bantu adikmu sedikit uang untuk beli mobil, anggap saja membantunya punya kedudukan di keluarga suaminya. Aku merasa salah dengar. Aku menatap lurus ke ayah mertuaku, lalu ke ibu mertuaku, lalu ke Rina. Tidak ada satu pun yang merasa hal itu tidak masuk akal. Bahkan wajah adik iparku bersinar penuh harap, dia sedang menungguku mengangguk. Menunggu orang tuaku mengeluarkan uang untuk membelikannya sebuah mobil sebagai hadiah pernikahan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di dalam dada. Lambat, berat, dan menyakitkan. Aku menoleh ke Bima. Pria yang telah kucintai selama 4 tahun, kunikahi selama 2 tahun, pria yang kupercaya akan menjadi sandaranku dalam segala hal, saat itu masih duduk diam seperti bayangan. Aku bertanya sangat pelan, Mas, menurutmu bagaimana? Bima menghindari tatapanku. Dia menggigit bibirnya, ragu-ragu selama beberapa detik, lalu mengucapkan kalimat yang bahkan berbulan-bulan kemudian, setiap kali kuingat, hatiku masih terasa membeku. Coba saja kamu bicara dengan orang tuamu. Kalau mereka bisa bantu, kan bagus untuk Rina. Bagaimanapun juga, kita kan satu keluarga. Satu keluarga. 4 kata itu jatuh di meja makan seperti sabetan pisau. Aku duduk terpaku. Ternyata selama 2 tahun ini aku telah salah. Kukira aku adalah seorang istri, tetapi di mata mereka, aku hanyalah jembatan untuk mendapatkan uang dari orang tuaku. Aku sontak berdiri, kursi kayu bergeser keras di lantai keramik, mengeluarkan suara melengking yang membuat seisi meja makan terdiam. Aku tidak lapar lagi. Seluruh dadaku terasa sesak, seperti ada yang meremasnya. Campur aduk antara marah, terhina, dan dingin dari dalam. Aku menatap lurus ke arah Bima. Tadi kamu bilang apa? Bima mengangkat kepalanya, tatapannya bersalah. Maksudku, kalau orang tuamu ada rezeki lebih, membantu Rina sedikit kan bukan masalah besar. Aku tertawa, tawa kering yang bahkan kudengar sendiri terasa pahit. Bukan masalah besar, aku mengulangi setiap kata seolah mengiris tenggorokanku sendiri. Orang tuaku bekerja keras seumur hidup, menabung setiap rupiah. Sekarang kamu bilang ambil beberapa miliar untuk hadiah pernikahan adikmu, dan kamu bilang itu bukan masalah besar? Rina langsung cemberut. Mbak ngomongnya kok berat banget. Aku kan bukan minta buat foya-foya. Aku ini mau menikah. Keluarga calon suamiku maunya begitu,
Ya keluarga kita harus mengusahakannya dengan pantas dong. Aku menoleh tajam ke arahnya. Keluarga kita yang mana? Rina sedikit terkejut. Aku menekan setiap kata. Itu urusanmu dan orang tuamu. Tidak ada hubungannya dengan orang tuaku. Ayah mertuaku menggebrak meja dengan keras. Anjani, bentaknya, wajahnya memerah padam. Kamu bicara dengan adik ipar dan orang tua macam apa? Kamu sudah menikah masuk ke keluarga ini? Harusnya kamu memikirkan keluarga suami. Setiap bicara selalu orang tuamu, uang orang tuamu. Kamu masih menganggap dirimu bagian dari keluarga ini tidak? Aku menatapnya, dan tiba-tiba semua kesabaranku selama 2 tahun ini terasa seperti lelucon. Keluarga. Ketika membeli apartemen ini, orang tuaku memberikan hampir seluruh tabungan mereka untuk membantu kami punya tempat tinggal. Keluarga suami hanya menyumbang sebagian kecil. Tapi setelah menikah, mereka semua menganggap apartemen ini sebagai tempat yang bisa mereka datangi sesuka hati, memerintah sesuka hati. Ketika merenovasi interior, aku mengeluarkan uang tabunganku sendiri untuk sebagian besar biaya. Saat itu tidak ada yang bilang namanya keluarga harus saling berbagi. Setiap bulan membayar cicilan, aku yang menanggung bagian lebih besar. Saat itu juga tidak ada yang menyebut kata keluarga. Hanya ketika mereka butuh uang dari orang tuaku, mereka baru mulai memanggilku satu keluarga. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Saya ulangi sekali lagi, orang tua saya tidak punya kewajiban untuk membelikan mobil untuk Rina. Ibu mertuaku yang tadinya diam, kini angkat bicara perlahan. Menantu bicara seperti itu tidak pantas, Anjani. Keluarga suami ada masalah, kamu harus ikut membantu. Nanti kalau Rina hidupnya baik di keluarga suaminya, kan keluarga kita juga yang ikut bangga. Aku menoleh padanya. Keluarga kita yang ibu maksud itu keluarga yang mana? Ibu mertua terdiam. Aku melanjutkan, suaraku mulai tercekat, tapi tetap kuusahakan jelas. Keluarga kecil saya dengan Mas Bima saja belum mapan, utang rumah masih banyak. Tapi kalian semua sudah merencanakan mengambil uang dari pihak keluarga saya untuk adik ipar. Kalau memang benar satu keluarga, kenapa tidak pernah ada yang memikirkan orang tua saya? Suasana di meja makan menjadi sangat tegang. Bima mengerutkan kening. Anjani, kamu bicaranya sudah kelewatan. Aku menoleh menatapnya, hatiku sakit hingga nyaris mati rasa. Aku yang kelewatan? Tanyaku, atau kamu yang terlalu lemah sampai siapapun bilang apa kamu hanya mengangguk, asalkan yang dirugikan bukan keluargamu? Wajah Bima memucat. Aku belum pernah berbicara padanya dengan nada seperti itu. Mungkin dia sendiri tidak menyangka, istri yang selama ini selalu sabar dan berusaha menjaga keharmonisan, hari ini berani bicara terus terang seperti itu. Rina berdiri dengan kesal. Intinya Mbak itu cuma pelit kan? Takut keluarga Mbak keluar uang. Asal Mbak tahu ya, Mas Dion itu orangnya berada. Kalau aku berhasil menikah dengannya, nanti aku bisa bantu Mas dan Mbak berkali-kali lipat. Aku menatapnya, merasa lucu sekaligus miris. Kamu bahkan belum masuk ke rumah mereka, sudah merencanakan mengambil harta orang lain untuk investasi masa depanmu sendiri? Cukup, potongku, tak mau mendengar lebih jauh. Aku meraih tas tanganku yang tergeletak di kursi. Bima terkejut. Kamu mau kemana? Aku mau keluar. Aku sengaja mengubah cara bicaraku, karena pada saat itu, aku tidak mau lagi bersikap lembut. Ibu mertuaku memasang wajah masam. Makan belum selesai sudah pergi, tidak punya sopan santun. Aku menoleh ke belakang menatap mereka satu persatu. Saya masih duduk sampai sekarang saja sudah sangat menahan diri. Selesai berkata, aku langsung berjalan ke pintu. Di belakangku, terdengar suara bentakan ayah mertuaku, rengekan Rina, dan panggilan Bima yang terdengar kikuk. Tapi aku tidak berhenti. Begitu pintu tertutup, seluruh tubuhku terasa hampa. Lorong apartemen yang terang benderang terasa begitu sunyi, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku melangkah perlahan ke lift, kepalaku pening. Baru setelah keluar dari gedung, angin malam menerpa wajahku, aku sadar mataku sudah perih sejak tadi. Ponselku bergetar terus-menerus, pesan dari Bima muncul satu persatu. Anjani, jangan marah. Bapak dan Ibu cuma asal bicara, pulanglah, nanti kita bicara baik-baik. Aku menatap layar ponsel beberapa detik lalu mematikannya. Cuma asal bicara.
Selalu saja cuma asal bicara. Tapi justru kata-kata cuma asal bicara itulah yang sedikit demi sedikit telah merobek harga diriku. Aku berjalan kaki keluar dari kompleks apartemen, berdiri di bawah lampu jalan yang kekuningan, tiba-tiba merasa tidak tahu harus pergi kemana. Pulang ke rumah orang tua, aku tidak mau membuat mereka khawatir. Menelepon teman-teman, sudah terlalu malam. Kembali ke apartemen itu, saat ini aku benar-benar tidak sanggup melangkahkan kaki ke sana. Aku berdiri sangat lama di pinggir jalan. Akhirnya, aku memesan taksi online menuju sebuah hotel kecil beberapa kilometer dari rumah. Di dalam mobil, aku memalingkan wajah ke jendela, memaksa air mata agar tidak jatuh. Aku tidak mau menangis karena keluarga suamiku, apalagi menangis karena seorang pria yang di saat aku paling membutuhkannya, justru memilih untuk berpihak pada keluarganya. Tetapi ketika pintu kamar hotel tertutup, hanya menyisakan aku sendiri berhadapan dengan 4 dinding yang dingin, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku terduduk di tepi tempat tidur, memeluk bahuku sendiri erat-erat, air mata jatuh berderai. Aku tidak menangis karena uang yang mereka minta. Aku menangis karena akhirnya aku sadar. Di mata mereka, aku tidak pernah benar-benar dianggap menantu, apalagi keluarga. Aku hanyalah seseorang yang bisa dipaksa, dibujuk, dan diikat dengan tanggung jawab untuk berkorban. Dan Bima, pria yang kuanggap akan menjadi atap dalam hidupku, mungkin dari awal, hingga akhir hanyalah sebuah bayangan yang berdiri di antara aku dan keluarganya, tetapi tidak pernah sekalipun benar-benar melindungiku dari badai. Aku duduk di kamar hotel yang sempit, punggungku bersandar di kepala ranjang, mataku menatap kosong ke langit-langit yang warnanya mulai kusam. AC berjalan pelan, jendela kaca tertutup rapat, di luar terdengar samar suara kendaraan. Namun, hatiku tetap saja kacau balau. Kukira setelah meninggalkan rumah itu aku akan merasa lega. Tapi tidak, yang membebani hatiku bukan hanya kemarahan, tetapi juga perasaan dikhianati, didorong oleh orang yang paling kupercaya untuk menanggung semua perhitungan keluarganya. Aku duduk seperti itu sangat lama, sampai air mata mengering tanpa kusadari. Ponsel masih mati. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun lagi. Aku terlalu paham gaya Bima, dia akan minta maaf, dia akan bilang orang tuanya hanya emosi sesaat, dia akan memintaku bersabar sekali lagi demi kedamaian. Lalu beberapa hari kemudian, semuanya akan kembali seperti semula. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Tidak sekalipun, hampir jam 11 malam, aku baru menyalakan ponsel. Hanya dalam beberapa detik, ponselku bergetar hebat seolah mau meledak. Lebih dari 30 panggilan tak terjawab, puluhan pesan dari Bima, dari Rina. Grup keluarga mertua juga ramai. Aku hanya melihat sekilas tanpa membukanya. Tepat pada saat itu, telepon berdering lagi. Dari Bima. Aku menatap nama itu di layar cukup lama, akhirnya aku mengangkatnya. Halo. Di seberang sana terdengar helaan napas lega. Anjani, akhirnya kamu angkat juga. Kamu di mana sekarang? Di mana tidak penting. Suaraku serak. Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan cepat. Bima terdiam 2 detik, lalu merendahkan suaranya. Jangan begini, dong. Aku tahu tadi malam semua orang keterlaluan, tapi bapak dan ibu kan juga cuma khawatir sama adiknya. Aku memejamkan mata, kalimat itu terdengar begitu akrab sekaligus dingin. Aku bertanya perlahan, kamu meneleponku sekarang ini untuk minta maaf padaku? Atau untuk terus membela keluargamu? Aku tidak membela siapa-siapa, kata Bima cepat. Aku cuma mau semuanya tidak tegang begini. Bagaimanapun juga kan kita keluarga, ada apa-apa bisa dibicarakan pelan-pelan. Aku tertawa sinis. Lagi-lagi keluarga. Setiap kali mereka ingin mengambil sesuatu dariku, mereka selalu mengeluarkan 2 kata itu. Bima, potongku. Aku mau tanya satu hal, jawab jujur. Iya, tanyakan saja. Tadi malam, saat ayahmu bilang orang tuaku harus keluar uang untuk beli mobil adikmu, apa kamu merasa itu tidak masuk akal? Ujung telepon senyap. Aku bisa mendengar napasnya, bahkan suara angin entah dari mana, tapi tidak ada jawaban. Aku merasakan hatiku tenggelam perlahan, terkadang, keheningan lebih kejam daripada sebuah pengakuan. Aku bertanya lagi, kali ini suaraku lebih lembut, tapi setiap katanya jatuh seperti batu. Apa kamu merasa itu tidak masuk akal? Bima akhirnya bersuara.
Aku tahu itu akan menyulitkanmu. Menyulitkanmu. Aku membuka mata, menatap ruang hampa di depanku. Ternyata sampai saat ini, dia masih tidak berani mengatakan bahwa keluarganya salah. Dalam benaknya, itu bukan hal yang tidak masuk akal, hanya sedikit sulit bagiku. Aku bertanya lagi, jadi, kalau hari ini adik laki-lakiku meminta orang tuamu mengeluarkan uang untuk membelikannya rumah agar bisa menikah, apa kamu akan setuju? Mana bisa disamakan? Jawab Bima nyaris seketika. Aku duduk tegak. Apa bedanya? Karena Rina itu adikku. Begitu dia selesai bicara, kami berdua terdiam. Dia sendiri sadar. Dia baru saja menelanjangi semua dalihnya. Hidungku terasa perih, tapi kali ini aku tidak menangis. Rasa sakit yang melampaui batas tidak akan membuat orang menangis lagi, hanya menyisakan dingin. Dingin sampai terasa jantungku membeku. Dengar baik-baik. Aku berkata perlahan dan jelas. Keluargamu boleh menyayangi adikmu. Orang tuamu boleh cemas tentangnya. Aku tidak melarang. Tapi kalian tidak punya hak untuk menarik orang tuaku masuk untuk menanggung pilihan keluargamu, Anjani. Aku belum selesai. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Selama ini orang tuaku hidup hemat, bekerja dengan jujur, tidak pernah meminta-minta pada siapapun. Aku menikah untuk membangun keluarga, bukan untuk menjadikan orang tuaku ATM bagi keluarga suamiku saat dibutuhkan. Bima menghela napas berat. Kamu bicaranya terlalu keras. Keras? Aku tertawa. Kamu merasa bicaraku keras, tapi saat keluargamu memaksa orang tuaku mengeluarkan banyak uang untuk adikmu, kamu merasa itu biasa saja. Bima, sebenarnya aku yang terlalu sadar, atau kamu yang terlalu tidak peduli? Dia diam. Kali ini aku tidak menunggu lagi. Aku langsung mengatakan apa yang mengganjal di dadaku sejak tadi malam. Sejak menikah, setiap kali keluargamu keterlaluan, kamu selalu bilang biar aku yang urus. Tapi hasilnya apa? Aku sabar dan terus bersabar. Aku mundur selangkah, keluargamu maju 3 langkah. Sekarang mereka bahkan berani menyentuh uang orang tuaku. Kamu pikir aku harus terus bersabar sampai kapan? Anjani, aku mohon, beri aku waktu. Suara Bima mulai terdengar panik. Aku akan bicara lagi dengan bapak dan ibu. Aku akan bilang ke Rina jangan mengganggumu lagi. Aku mendengarnya dan merasa lelah. Tidak, kataku. Kali ini aku tidak butuh janji lagi. Aku butuh hasil. Maksudku, kalau kamu masih menganggapku istrimu, kamu harus menghentikan masalah ini sendiri. Hentikan sampai tuntas. Tidak ada yang boleh meneleponku, apalagi menyentuh orang tuaku. Ujung telepon terasa berat seperti timah. Aku tahu dia sedang ragu. Dia selalu begitu. Berdiri di antara istri dan keluarga. Pada akhirnya selalu ingin menjaga keduanya. Tapi di dunia ini, tidak ada yang bisa selamanya berdiri di tengah tanpa ada yang terjatuh. Aku merendahkan suaraku untuk kalimat terakhir. Kalau kamu masih membiarkan keluargamu mengganggu orang tuaku, maka aku akan menganggap pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Selesai berkata, aku mematikan telepon. Kali ini aku tidak mematikan daya, hanya meletakkan ponsel di meja dan duduk diam untuk waktu yang sangat lama. Tengah malam, layar menyala sekali lagi. Bukan Bima, tapi Rina. Aku menatap nama itu, tiba-tiba ada firasat buruk. Aku mengangkat telepon. Di seberang sana tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Suara Rina terdengar terisak tapi setajam jarum. Puas kamu sekarang? Kamu membuat seluruh keluargaku kacau. Aku berkata dingin. Ada apa? Dia menggeram. Ibunya Mas Dion baru saja meneleponku. Dia bilang kalau keluargaku tidak bisa menyiapkan mobil yang layak, tidak usah bicara soal pernikahan lagi. Aku menggenggam ponselku. Lalu aku mendengar kalimat berikutnya. Kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Kalau sampai pernikahanku gagal gara-gara kamu, aku tidak akan tinggal diam. Aku duduk diam di tepi tempat tidur. Tangan yang memegang ponsel terasa dingin. Suara Rina di seberang telepon tidak lagi terdengar manja seperti biasanya, melainkan suara tajam dari seseorang yang terpojok dan ingin mengajak orang lain mati bersama. Aku bertanya perlahan, kamu baru bilang apa? Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarah. Aku bilang, kalau pernikahanku gagal gara-gara kamu, aku tidak akan biarkan kamu tenang. Aku memejamkan mata sejenak. Sampai titik ini,
Dia masih tidak berpikir bahwa masalahnya terletak pada keluarga calon suaminya yang keterlaluan atau pada fantasinya sendiri yang berlebihan. Di kepalanya, semuanya adalah salahku. Aku membuka mata, suaraku begitu tenang, hingga aku sendiri terkejut. Rina, urusan pernikahanmu adalah urusanmu. Sudah cukup, bentaknya. Kalau hari ini kamu bersikap lebih lunak sedikit, mau menelepon orang tuamu, semuanya tidak akan jadi begini. Aku tertawa, tapi tawa itu tidak membawa kebahagiaan sedikit pun. Jadi sampai sekarang kamu masih berpikir orang tuaku punya kewajiban mengeluarkan uang untukmu? Bukan kewajiban, jawab Rina cepat. Tapi rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan. Aku mengulangi dua kata itu, merasa lucu hingga miris. Kamu pinjam uangku berkali-kali tidak pernah dikembalikan, itu rasa kekeluargaan. Kamu datang ke rumahku makan, mengambil barang-barangku, itu rasa kekeluargaan. Sekarang kamu mau orang tuaku mengeluarkan uang untuk hadiah pernikahanmu, itu juga rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan di mulutmu ternyata murah sekali. Ujung telepon hening sejenak, lalu suaranya melengking tinggi. Jangan keterlaluan kamu. Aku yang keterlaluan? Aku duduk tegak, setiap kata yang kuucapkan tegas. Yang mau menikah itu kamu, bukan aku. Yang dituntut punya mobil itu kamu, bukan aku. Yang ingin terlihat terpandang juga kamu. Jadi atas dasar apa kamu memaksa keluarga orang lain menanggung bebanmu? Keluarga orang lain? Rina tertawa sinis. Enak sekali kamu bicara. Kamu sudah menikah dengan kakakku tapi masih menganggap keluarga ini keluarga orang lain? Aku mendengar itu dan hatiku terasa dingin. Keluarga ini. Benar, aku menikah dan tinggal dengan suamiku, membayar cicilan apartemen itu dengan gajiku, mengurus setiap makanan, setiap tagihan listrik dan air, setiap pengeluaran tak terduga. Tapi ketika masalah datang, aku hanyalah orang luar saat mereka butuh kambing hitam, dan menjadi keluarga saat mereka butuh uang. Kalian sendiri yang membuatku sadar, aku tidak pernah menjadi bagian dari keluarga, jawabku dengan suara rendah. Rina, dengarkan baik-baik, potongku. Orang tuaku tidak berutang padamu, aku juga tidak berutang padamu. Kamu mau menikah, mau dapat keluarga kaya, mau mobil mewah, mau gengsi, itu pilihanmu. Jangan paksa orang lain membayar harga untuk mimpimu. Di seberang terdengar napas yang terengah-engah. Aku tahu dia marah sampai gemetar. Beberapa detik kemudian, dia merendahkan suaranya, tapi semakin pelan semakin berbisa. Kamu pikir kamu bisa bertahan berapa lama? Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, setiap kata seolah keluar dari sela-sela giginya. Kalau kamu tidak mau bantu, aku akan datang ke kantormu. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Aku akan berdiri di depan kantormu dan memberitahu semua rekan kerjamu kakak ipar macam apa kamu ini. Aku juga akan datang ke toko bahan bangunan orang tuamu. Kita lihat saja apa orang tuamu tahan dengan gunjingan orang. Kali ini aku benar-benar terpaku. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak menyangka seseorang bisa begitu tidak tahu malu. Aku duduk tak bergerak selama beberapa detik, bisa merasakan darah mengalir deras ke pelipisku. Tanganku gemetar, tapi suaraku saat keluar justru lebih dingin dari sebelumnya. Kamu baru saja mengancamku? Bukan mengancam, Rina tertawa sinis. Aku cuma mengingatkanmu untuk berpikir baik-baik. Aku menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, sisa-sisa hubungan yang kumiliki dengan keluarga ini mungkin baru saja putus. Aku berkata perlahan dan jelas. Tidak membentak tapi cukup tajam, agar setiap katanya menusuk ke seberang telepon. Rina, dengarkan baik-baik. Kalau kamu berani datang ke kantorku membuat keributan, aku akan lapor polisi. Kalau kamu berani datang ke toko orang tuaku membuat onar, aku juga akan lapor polisi. Dan semua uang yang pernah kamu pinjam dariku, setiap rupiahnya, aku masih ingat. Aku tidak menagihnya karena kupikir masih ada hubungan baik. Tapi kalau kamu mau kita saling buka aib, aku akan menghitungnya sampai bersih denganmu. Di seberang tiba-tiba hening. Aku tahu dia tidak menyangka aku akan bereaksi seperti itu. Selama ini aku selalu mengalah. Dia sudah terbiasa dengan kesabaranku. Begitu terbiasa hingga dia pikir hanya dengan gertakan, aku akan luluh. Beberapa detik kemudian, dia tertawa meremehkan. Kamu menakut-nakuti siapa? Aku tidak menakut-nakuti, jawabku.
Aku hanya memberitahumu di mana batasnya. Batas? Dia nyaris berteriak. Kamu tahu umurku berapa sekarang? Aku sudah 27 tahun. Aku susah payah baru bertemu Mas Dion. Keluarganya berada. Dia seorang manajer. Orang tuanya punya rumah, mobil, dan toko. Kalau kesempatan ini hilang, kamu pikir aku bisa cari orang sebaik dia lagi di mana? Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Kalimat itu sekilas terdengar menyedihkan, tapi jika didengar lebih dalam, itu hanya menunjukkan perhitungannya. Dia tidak mencintai siapapun. Dia hanya takut kehilangan tangga untuk naik kelas sosial. Kalau begitu, kamu harus menjaga hubungan itu dengan dirimu sendiri, kataku. Bukan dengan uang orang tuaku. Dasar kamu berdarah dingin. Terserah kamu mau berpikir apa, jawabku. Tapi mulai sekarang, jangan telepon aku lagi. Kalau ada apa-apa, bicara saja dengan kakakmu. Kamu pikir kakakku akan memihakmu? Balasnya dengan nada jahat. Dia itu cuma sedang membujukmu saja. Kamu pikir pada akhirnya dia akan memilih siapa? Mendengar itu, dadaku seperti diremas kuat. Benar, itu yang paling kutakutkan. Bukan ancaman Rina, tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu Bima belum tentu benar-benar akan memilihku. Aku tidak mau dia mendengar keraguan dalam suaraku. Aku mengucapkan kalimat terakhir. Dia memilih siapa itu urusannya. Sedangkan aku, mulai sekarang aku memilih diriku sendiri. Selesai berkata, aku mematikan telepon. Kamar kembali sunyi. Aku meletakkan ponsel di meja, telapak tanganku basah oleh keringat. Di luar jendela kaca, kota sudah larut, tapi masih ada cahaya lampu kekuningan membentang di jalanan. Aku memandangi berkas-berkas cahaya itu dengan pikiran kosong. Masalah ini sudah berjalan lebih jauh dari yang kukira. Bukan lagi sekadar makan malam yang tidak menyenangkan, bukan lagi sekadar paksaan yang tidak pantas. Ini sudah menjadi ancaman, pemerasan, dan upaya untuk memojokkanku serta orang tuaku hanya demi sebuah mobil. Aku duduk tak bergerak untuk waktu yang sangat lama. Tepat pada saat itu, ponselku bergetar lagi. Kali ini Bima, aku melihat nama itu menyala di layar. Dalam sekejap, aku punya firasat bahwa panggilan ini akan menentukan segalanya. Aku melihat layar ponsel yang menyala dalam kegelapan, jariku berhenti beberapa detik sebelum menekan tombol terima. Di seberang telepon, suara Bima terdengar serak seolah baru saja selesai bertengkar dengan seseorang. Anjani, kamu di mana? Sudah ku bilang, jawabku, suaraku lelah. Di mana tidak penting. Penting, katanya cepat. Aku perlu bertemu denganmu. Aku memejamkan mata, bersandar di kepala ranjang. Kalau ada apa-apa, bicara saja di telepon. Seberang sana hening 2 detik, lalu dia merendahkan suaranya. Rina baru saja meneleponku. Aku tertawa sinis. Aku tahu. Dia bilang kamu mengancam akan lapor polisi dan mau menagih semua utangnya. Aku tidak mengancam, potongku. Aku hanya menjelaskan batasanku. Bima menghela napas berat. Anjani, kenapa kamu harus membuat semuanya jadi setegang ini? Aku membuka mata, menatap dinding putih di depanku. Pertanyaan itu membuat hatiku semakin dingin. Bukan apa yang Rina katakan padamu? Bukan apa dia membuatmu takut? Apalagi, apa orang tuamu akan terpengaruh? Hal pertama yang dia khawatirkan adalah mengapa aku membuatnya tegang. Aku bertanya sangat pelan. Jadi menurutmu, aku yang membuat suasana jadi tegang? Bukan begitu maksudku, katanya, tapi suaranya sudah terdengar gugup. Maksudku, Rina kan adikku, dia sedang kalut jadi bicaranya sembarangan. Kamu kan kakaknya, mengalah sedikit dengannya tidak bisa? Aku mencondongkan kepala ke belakang, tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu bergema di kamar kecil, terdengar begitu pahit. Lagi-lagi aku yang harus mengalah, ulangku. Dari awal sampai akhir, apa pernah ada dari keluargamu yang harus mengalah padaku? Anjani, dengarkan baik-baik. Aku duduk tegak, suaraku tidak lagi bergetar. Aku mengalah pada ibumu saat dia mengomentari semua hal, dari baju yang kupakai sampai krim wajah yang kugunakan. Aku mengalah pada ayahmu saat dia berulang kali menuduhku boros. Aku mengalah pada adikmu saat dia datang ke rumahku makan, mengambil barang, meminjam uang, lalu pura-pura lupa. Aku juga mengalah padamu berulang kali karena kamu selalu bilang biar aku yang urus.
Aku sudah mengalah sampai hari ini seluruh keluargamu berpikir bisa seenaknya menginjak-injak orang tuaku. Di seberang sana benar-benar sunyi. Aku bisa mendengar dia menelan ludah. Setelah lama, Bima baru berkata, "Aku tahu kamu sakit hati." "Tidak," potongku. "Kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu, tadi malam kamu tidak akan mengucapkan kalimat itu." "Kalimat apa?" "Kalimat yang menyuruhku bicara dengan orang tuaku." Aku menekan setiap kata. "Kamu tahu apa yang kurasakan saat kamu mengucapkan itu?" Aku merasa bodoh. Bodoh karena percaya kamu adalah suamiku. Bodoh karena berpikir kalau aku hidup baik-baik, mengalah sedikit, berusaha sedikit, maka keluargamu cepat atau lambat akan menganggapku keluarga. Bodoh karena mengira kamu akan memihak. Di seberang terdengar suara kecil seperti dia baru saja duduk di kursi. Suaranya menjadi sangat berat. "Aku minta maaf." Aku tertawa sinis. "Setelah minta maaf, lalu apa?" "Anjani, jangan bicara begitu." "Lalu aku harus bicara bagaimana?" tanyaku balik. "Harus berterima kasih?" "Karena kamu masih tahu cara meminta maaf?" Dia diam. Kali ini aku tidak mau berputar-putar lagi. Aku langsung menanyakan apa yang kuperlukan. "Bima," aku tanya untuk terakhir kalinya. "Apa kamu setuju orang tuaku mengeluarkan uang untuk membeli mobil adikmu?" Dia tidak langsung menjawab. Hanya jeda beberapa detik, tapi bagiku itu sudah cukup. Karena orang yang benar-benar memihakku akan langsung menjawab, akan berkata tidak tanpa berpikir, akan merasa hal itu tidak masuk akal. Sedangkan dia harus mempertimbangkan. Pertimbangan itulah jawabannya. Akhirnya dia berkata pelan, "Kalau orang tuamu sukarela membantu." Aku langsung menutup telepon. Tanpa ragu sedetik pun. Aku tidak mau mendengar kata-kata selanjutnya. Tanganku dingin, tapi pikiranku jernih luar biasa. Semuanya sudah jelas. Jelas melebihi penjelasan apapun. Pria itu tidak pernah benar-benar menolak ide ini. Jauh di lubuk hatinya, dia masih berpikir uang orang tuaku bisa digunakan untuk membantu keluarganya. Artinya, jika aku tahu diri, jika aku mau membuka mulut, aku duduk terpaku untuk waktu yang lama. Sampai ponsel bergetar lagi. Kali ini pesan dari ibuku. "Nak, sudah tidur." Hanya 3 kata sederhana, tapi mataku perih. Aku menatap layar cukup lama sebelum menjawab. "Belum, Bu. Ibu dan Bapak tidur saja." Ibu membalas nyaris seketika. "Kenapa jam segini masih bangun? Ada masalah ya, Nak?" Aku menggigit bibirku. Inilah satu-satunya orang di dunia yang hanya dengan melihat jam tahu aku sedang tidak baik-baik saja. Aku tidak mau membuat orang tuaku khawatir, tapi aku juga tidak mau terus menyembunyikannya. Aku menelepon balik. Ibuku mengangkatnya dengan cepat. "Halo." Mendengar suara ibu, semua kekuatan yang kubangun runtuh seketika. Aku berusaha menahan diri. "Ibu belum tidur." "Bapak baru saja tidur." Ibu lagi melipat baju. "Kamu kenapa?" Aku diam. Seberang sana juga ikut diam. Lalu ibu bertanya pelan, suaranya sedikit tegang. "Apa keluarga suamimu berulah lagi?" Hanya dengan satu kalimat itu, air mataku tumpah. Aku segera membekap mulut agar isak tangisku tidak terdengar. Ibuku mendengarnya. Suaranya langsung berubah. "Anjani, ibu di sini, ada apa? Ceritakan sama ibu." Aku menunduk, air mata jatuh di punggung tanganku. Baru saat ini aku sadar betapa lelahnya aku. Lelah karena harus kuat, lelah karena harus sabar, lelah karena harus menanggung semuanya sendirian, dan tetap berpura-pura baik-baik saja. Dengan suara tercekat, aku menceritakan semuanya. Mulai dari makan malam, permintaan ayah mertua agar orang tuaku membelikan mobil untuk Rina, perkataan Bima yang menyuruhku mencoba bicara dengan orang tua, hingga panggilan telepon malam tadi, termasuk ancaman Rina yang akan datang ke kantorku dan toko orang tuaku. Di seberang sana, ibuku tidak menyela sama sekali. Beliau hanya bernapas dengan teratur, tapi aku tahu beliau sedang marah sampai gemetar. Setelah aku selesai bercerita, ibu baru bersuara, sangat pelan, sangat tegas. "Dengar ibu, besok kamu jangan pulang ke rumah itu sendirian. Kalau mereka berani menyentuhmu atau datang ke toko kita, ibu tidak akan tinggal diam." Aku menggenggam ponsel erat-erat. "Ibu,
Ibu tidak perlu menyuruhku sabar lagi. Suara ibu memberat. Kamu menikah bukan untuk diinjak-injak oleh seluruh keluarganya, lalu mereka seenaknya mengeruk uang dari orang tuamu. Aku memejamkan mata, air mata semakin deras. Di luar, malam sudah larut. Di dalam hatiku, sesuatu juga baru saja benar-benar runtuh. Aku sadar, setelah panggilan telepon ini, aku tidak punya jalan untuk mundur lagi. Aku hampir tidak tidur semalaman. Setelah berbicara dengan ibu, aku tidak lagi merasa sendirian. Tapi justru karena itu, aku semakin sadar hingga terasa sakit. Ada beberapa hal yang sekali sudah diceritakan kepada orang yang melahirkan kita, artinya hal itu sudah lama melampaui batas kesabaran. Aku berbaring di tempat tidur hotel yang sempit, mata menatap langit-langit, pikiranku berputar dengan setiap kalimat tadi malam. Kalau orang tuamu sukarela membantu. Hanya dengan mengingat kalimat itu, hatiku kembali mendingin. Dia sama sekali tidak merasa itu salah. Dia hanya sedang menungguku untuk bersikap manis, luluh, dan mengalah seperti biasanya. Keesokan paginya aku bangun sangat pagi. Setelah mandi, aku duduk di depan cermin menatap wajahku yang kuyu, mata sedikit bengkak, bibir pucat, seluruh tubuh seperti kehabisan tenaga. Tapi anehnya, kepalaku justru lebih jernih dari sebelumnya. Aku tidak bisa terus hidup dengan cara seperti ini. Hari ini dipaksa untuk satu hal, besok didesak lebih jauh, dan lusa membujuk diri sendiri bahwa ini semua demi suami, demi keluarga. Keluarga bukanlah tempat di mana kebaikan kita dijadikan modal untuk diinjak-injak orang lain. Aku menarik koper, membukanya, dan mulai menata pakaianku. Setiap gaun kerja, setiap setel pakaian rumah, kotak kosmetik, buku tabungan, dokumen pribadi, kartu asuransi. Aku menatanya sangat pelan, bukan karena berat hati, tapi karena setiap barang yang kusentuh membawa sepotong kenangan. Cangkir pasangan yang kubeli dengan Bima saat baru menikah, spray yang kupilih dan kubayar sendiri. Beberapa gorden yang kupasang sendirian karena dia sibuk. Rumah itu, ada begitu banyak hasil jerih payahku di sana. Tapi pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya, yang menganggapku sebagai orang yang perlu dilindungi. Baru saja aku menutup resleting koper, ponselku bergetar. Bima, aku melihat namanya muncul, kali ini tidak lagi menghindar dan langsung mengangkatnya. Aku di lobi hotel, suaranya lelah. Turunlah, kita bicara. Aku menarik kursi dan duduk. Aku tidak mau bicara di sini. Lalu kamu maunya bagaimana? Kamu kerja saja. Jawabku. Nanti kalau aku sudah pulang ke rumah, kita bicara. Di seberang hening, lalu dia bertanya mendesak. Kamu mau pulang kapan? Saat aku mau. Anjani, jangan begini dong. Aku memejamkan mata. Lagi-lagi nada suara yang tak berdaya sekaligus menyalahkan itu. Seolah-olah yang menyebabkan masalah ini bukan keluarganya, tapi aku yang tidak mau diam. Bima, aku berkata perlahan, tadi malam aku sudah bilang dengan jelas. Aku tidak butuh bujukan. Aku butuh kamu menyelesaikan masalahnya. Aku sedang menyelesaikannya, katanya cepat. Bapak dan ibu marah besar karena kamu pergi di tengah makan. Tapi aku sudah bilang ke mereka jangan meneleponmu lagi. Aku tertawa sinis. Lalu Rina, dia terdiam. Dia kan cuma sedang emosi. Jawab langsung, potongku. Apa kamu sudah menyuruh adikmu berhenti mengancam akan datang ke kantorku dan toko orang tuaku? Di seberang kembali hening. Keheningan itu membuatku begitu jenuh hingga tak ada lagi rasa marah. Akhirnya dia hanya bisa berkata, aku akan bilang. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Kamu akan bilang atau sudah bilang? Anjani, jangan memaksaku seperti ini. Aku tertawa terbahak-bahak. Memaksa? Aku memaksamu untuk melindungi istrimu atau memaksamu melakukan hal yang tidak masuk akal? Aku tahu kamu sedang terluka. Tidak, potongku. Kamu hanya tahu aku sedang marah. Kalau kamu benar-benar paham betapa terlukanya aku, kamu tidak akan berdiri di bawah hotel menungguku turun, untuk bicara seperti sedang membujuk pacar yang ngambek. Aku tidak sedang ngambek. Aku sedang serius mempertimbangkan apakah pernikahan ini masih layak dipertahankan. Di seberang tiba-tiba sunyi senyap. Beberapa detik kemudian, suaranya terdengar serak. Kamu mengancam mau cerai? Aku tidak mengancam, jawabku. Aku mengatakan apa yang kupikirkan. Hanya karena masalah ini?
Tanyanya, suaranya tak percaya. Pertanyaan itu membuatku memejamkan mata. Benar, baru pada saat inilah aku benar-benar sadar betapa berbedanya kami. Baginya, ini hanya satu masalah. Bagiku, ini adalah akumulasi dari semua yang kutahan selama 2 tahun, yang kini menjadi satu sayatan terakhir. Aku berkata sangat pelan. Bagimu ini masalah ini. Bagiku ini adalah batasan, harga diri, orang tuaku, dan pertanyaan apakah pria yang kunikahi punya cukup kekuatan untuk berdiri di depanku. Bima menghela napas berat. Anjani, aku diam. Dia melanjutkan seolah takut aku akan menutup telepon. Aku memilihmu, oke? Aku melihat koper di kakiku, hatiku tenang luar biasa. Memilih dengan mulut itu mudah. Yang sulit adalah memilih dengan tindakan, jawabku. Kalau kamu benar-benar memilihku, maka buktikan. Aku beri kamu 3 hari. 3 hari untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas bersama orang tua dan adikmu. 3 hari lagi aku akan kembali. Kalau di rumah itu masih ada yang menganggap uang orang tuaku sebagai simpanan untuk keluargamu, atau masih ada yang berani menelepon mengganggu, mengancam aku atau orang tuaku lagi, maka kita selesai. Anjani, ini terakhir kalinya. Aku berdiri, menarik koper mendekati pintu. Aku tidak akan bicara lagi. Selesai berkata, aku menutup telepon. Tanganku sedikit gemetar, tapi hatiku terasa lebih ringan. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun menjadi istri, aku tidak lagi memohon untuk dimengerti. Aku hanya menetapkan batasan dan memaksa orang lain untuk menghadapinya. Tepat pada saat itu, telepon berdering lagi. Nomor tak dikenal. Aku menatap layar beberapa detik lalu menjawab. Di seberang telepon terdengar suara seorang wanita parubaya, tenang namun penuh selidik. Apa benar Anda adalah kakak ipar dari Rina? Aku mengerutkan kening. Benar. Ini siapa ya? Wanita itu berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang membuat punggungku merinding. Saya ibu dari Dion, calon suami Rina. Saya ingin bertemu dengan Anda secara pribadi. Aku berdiri mematung di kamar hotel, sambil memegang ponsel. Aku tidak menyangka yang meneleponku adalah Ibu Dion. Seorang wanita yang belum pernah kutemui, dan tidak punya alasan untuk menghubungiku secara langsung jika semuanya baik-baik saja. Aku merendahkan suaraku, berusaha tetap tenang. Ibu mencari saya ada keperluan apa ya? Di seberang terdengar tawa sinis, suaranya tenang tapi membawa kesan seseorang yang terbiasa didengar. Ada beberapa hal terkait pernikahan Rina dan anak saya. Saya pikir Anda perlu tahu. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Soal itu, sebaiknya ibu bicarakan dengan mertua saya atau langsung dengan Rina, itu akan lebih pantas. Wanita itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Tidak, ada beberapa hal yang lebih efektif jika dibicarakan dengan Anda. Kudengar, di keluarga itu, Anda adalah orang yang paling berpikiran jernih. Mendengar itu, hatiku terasa aneh. Tidak nyaman, tidak suka, tapi jelas penasaran. Aku bertanya, Ibu mau bertemu di mana? Beliau menyebutkan nama sebuah kafe di pusat Jakarta, tidak terlalu jauh dari tempatku. Saya tunggu Anda 1 jam lagi. Selesai berkata, beliau menutup telepon. Aku berdiri diam mendengar nada putus di telepon, hatiku kalut. Mengapa Ibu Dion mau menemuiku? Apakah beliau mau memaksaku mengalah untuk menyiapkan uang mobil, atau ada hal lain yang belum ku ketahui? Aku melihat koper di kakiku, lalu menatap diriku di cermin. Wajahku masih agak pucat, mata masih ada bekas bengkak karena semalaman tidak tidur. Aku masuk ke kamar mandi, mencuci muka, merapikan rambut, lalu berganti dengan kemeja krem dan celana hitam sederhana. Aku tidak mau terlihat kucel di depan orang asing, apalagi terlihat lemah. Keluar dari hotel, cuaca Jakarta di penghujung pagi terasa cerah. Aku memesan taksi online ke kafe tersebut. Sepanjang perjalanan, berbagai macam asumsi muncul di kepalaku. Tapi semakin kupikirkan, semakin terasa, ada yang tidak beres. Jika hanya soal mobil, seorang ibu seperti beliau bisa saja menekan melalui Rina atau menelepon mertuaku. Tidak ada orang yang tiba-tiba melangkahi semua orang untuk menemui kakak ipar. Itu artinya, apa yang ingin beliau bicarakan bukan sekadar uang. Kafe itu terletak di jalan yang tenang, dengan fasad kaca yang lebar, meja kursi yang elegan, dan aroma kopi yang harum. Begitu masuk,
Aku melihat seorang wanita duduk di sudut paling dalam, membelakangi pintu, tapi posturnya sangat tegak. Beliau mengenakan gaun berwarna krem, rambut ditata rapi, dan lehernya dihiasi kalung mutiara kecil. Dari cara beliau duduk, cara beliau meletakkan tas di kursi sebelahnya, aku tahu ini tipe orang yang sangat mementingkan citra. Ketika aku mendekat, beliau mengangkat kepala, tatapannya menyapu dari ujung kepala hingga ujung kakiku dengan cepat, sopan tapi menilai. Anda Anjani, aku mengangguk. Iya, beliau memberi isyarat agar aku duduk. Saya Ibu Dion. Saya tahu, jawabku. Anda menelepon saya. Wanita itu tersenyum tipis. Bicara dengan orang yang terus terang seperti ini menghemat waktu. Saya tidak suka berputar-putar. Ibu mau bertemu saya untuk membicarakan apa? Beliau tidak langsung menjawab, melainkan memanggil pelayan lalu menatapku. Anda minum apa? Saya kopi hitam. Beliau mengangguk. Menunggu pelayan pergi, beliau baru angkat bicara perlahan. Kudengar karena masalah mobil, keluarga Anda, dan mertua Anda sedang ribut. Aku menatapnya lurus. Itu masalah pribadi keluarga saya. Benar, beliau menyesap tehnya. Tapi itu juga masalah yang berkaitan dengan keluarga saya. Karena calon menantu saya sedang berkeliling mengatakan bahwa jika tidak ada mobil miliaran rupiah, keluarga saya akan meremehkannya. Aku sedikit tertegun. Beliau melanjutkan, suaranya datar tapi tidak ringan. Adik ipar Anda sangat pandai bercerita. Dia bilang ke keluarga Anda bahwa keluarga saya menuntut harus ada mobil baru bisa menikah. Dia bilang ke keluarga saya bahwa calon besan sangat menyayanginya, apapun yang diminta pasti diberi. Dia bahkan bilang kakak iparnya punya suara yang sangat didengar di keluarga, semua masalah bisa diatasi oleh kakak iparnya. Aku mendengarnya dan merasa dingin sekaligus geli. Ternyata Rina sudah mengarang cerita sejauh ini. Aku meletakkan tanganku di gelas. Menjawab perlahan. Jadi hari ini ibu bertemu saya untuk mengkonfirmasi apakah semua itu benar? Wanita itu menatapku, sudut bibirnya sedikit terangkat. Bukan hanya itu. Beliau membuka tasnya, mengeluarkan sebuah foto, lalu meletakkannya di meja dan mendorongnya ke arahku. Aku menunduk melihatnya. Di dalam foto itu, Dion sedang menggendong seorang anak perempuan berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Gadis kecil itu sangat cantik, rambutnya dikuncir 2, dan sedang tersenyum cerah. Aku merasa salah lihat. Aku mengangkat kepala. Ini. Beliau menatap mataku lurus. Anak perempuan Dion. Aku terpaku. Semua suara di kafe seolah menjauh. Aku melihat foto itu sekali lagi, lalu mengangkat kepala, jantungku berdebar kencang. Apa kata ibu? Suaranya tenang hingga terasa dingin. Anak saya pernah menikah sebentar. Mantan istrinya meninggal setelah melahirkan. Anak ini usianya 3,5 tahun. Aku mencengkeram tepi meja, kepalaku pusing. Rina tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang ini. Di rumah, dia selalu membanggakan Dion sebagai pria sukses, keluarga berada, perhatian, dan merupakan jodoh terbaik yang pernah ditemuinya. Tapi dia tidak pernah bilang pria itu sudah punya anak. Aku menatap wanita di depanku. Suaraku kering. Apa Rina tahu soal ini? Beliau bersandar pelan di kursi, matanya tak lepas dariku. Jawaban beliau membuatku merinding dari punggung hingga telapak kaki. Dia tahu. Aku duduk tak bergerak, mata masih terpaku pada foto di meja. Anak kecil di foto itu tersenyum sangat ceria, tangan kecilnya berpegangan di bahu Dion dengan akrab. Foto seperti ini tidak mungkin palsu, apalagi sekadar foto asal untuk menakut-nakuti orang. Aku mengangkat kepala menatap ibunya. Wajah wanita itu tenang luar biasa, seolah-olah fakta bahwa putranya pernah punya istri dan anak adalah hal yang wajar, tidak perlu disembunyikan, dan tidak perlu malu. Hanya aku yang duduk di sini, merasa seperti baru saja disiram sember air dingin. Aku bertanya lagi, begitu pelan hingga setiap kata terasa ditarik keluar. Rina, benar-benar tahu? Tahu. Jawabnya singkat. Tahu dari awal. Awalnya dia memang sedikit kaget, tapi setelah itu dia tetap setuju untuk melanjutkan hubungan. Aku menggigit bibir bawahku, bayangan wajah Rina yang sumringah muncul di benakku. Setiap kali menyebut Dion, dia memamerkan jabatannya sebagai manajer penjualan, memamerkan toko besar keluarganya, memamerkan ibunya yang teliti tapi menyukai orang yang tahu diri,
memamerkan bahwa dia akan segera menikah dengan pria yang jauh lebih baik dari pacar-pacar sebelumnya. Ternyata di balik citra keluarga berada itu, ada seorang pria yang pernah berkeluarga dan memiliki anak berusia 3,5 tahun. Aku bertanya lagi. Lalu kenapa di rumah, Rina tidak pernah membicarakan ini? Ibu Dion tersenyum sangat tipis. Mungkin dia punya alasannya sendiri. Atau mungkin, dia tahu kalau dia bicara jujur, akan sulit untuk menuntut banyak hal. Aku terdiam. Kalimat itu seperti jarum yang menusuk tepat di titik paling sakit. Benar. Jika mertuaku tahu Dion adalah seorang duda dengan anak, maka nada bicara tentang keluarga calon suami sangat berada, kita harus berusaha mengimbanginya pasti akan jauh berkurang. Setidaknya, mereka tidak akan punya alasan kuat untuk menuntut orang tuaku membanting tulang demi sebuah mobil mewah, agar Rina terlihat terpandang. Ibu Dion menggeser cangkir tehnya. Suaranya tetap datar. Saya mengundang Anda ke sini bukan untuk menjelek-jelekkan anak saya. Saya hanya tidak suka keluarga saya diseret ke dalam cerita yang sepenuhnya salah. Maksud ibu? Tanyaku. Beliau berkata terus terang. Maksud saya, Rina sedang berusaha mengubah pernikahan ini menjadi sebuah transaksi. Saya tidak menentang hadiah pernikahan atau seserahan dari pihak perempuan, itu hal biasa. Tapi dia terus-menerus menekankan soal mobil, rumah, gengsi, dan harus ada sesuatu yang sangat besar, agar teman-temannya kagum. Saya tidak suka tipe menantu yang sejak awal sudah sangat mementingkan kemewahan seperti itu. Aku mendengarnya dan merasakan perasaan yang sangat aneh di dalam hati. Sebagian merasa tidak nyaman dengan cara beliau menilai orang lain, tapi sebagian lagi merasa beliau tidak salah. Rina memang tipe orang seperti itu. Dia selalu menyukai hal-hal yang berkilauan di luar, suka hidup dalam perasaan lebih unggul dari orang lain. Dan mungkin karena ingin naik kelas sosial dengan cepat, dia rela menerima status sebagai ibu tiri bagi anak pria itu. Aku bertanya pelan. Jadi, kalau ibu tidak suka, kenapa masih menyetujui hubungan mereka? Beliau tertawa. Kali ini senyumnya membawa sedikit nada sarkasme. Anda pikir anak saya tidak pernah mempertimbangkannya? Saya hanya punya satu anak laki-laki. Dia punya anak, pekerjaannya sibuk, mencari orang yang mau menerima kondisinya tidak mudah. Sedangkan Rina masih muda, penampilannya menarik, dan terlihat sangat antusias dengan anak itu. Masalahnya, semakin kesini, saya semakin merasa antusiasmenya pada anak itu tidak sebesar antusiasmenya pada status sebagai menantu di keluarga saya. Aku menatapnya, perlahan semua kepingan teka-teki mulai tersusun di kepalaku. Rina tahu Dion punya anak, tapi tetap nekat. Dia menyembunyikan fakta itu dari seluruh keluarganya, sambil terus menaikkan harga dirinya dengan cerita tentang keluarga calon suami yang sangat berada. Dan untuk melangkah ke dalam pernikahan itu dengan gemilang, dia menuntut sebuah mobil. Bukan karena mobil itu perlu, tapi karena mobil itu adalah tameng untuk harga dirinya, sesuatu yang bisa menutupi kerugian sesungguhnya dalam pernikahan ini. Aku menyesap kopi yang sudah dingin, rasa pahit menyebar di lidah. Aku mengangkat kepala. Ibu menceritakan ini pada saya, sebenarnya apa tujuannya? Ibu Dion menopangkan tangannya di meja. Saya ingin Anda pulang dan menjelaskan semuanya pada keluarga Anda. Jika keluarga Anda tidak bisa menerima kondisi anak saya, lebih baik hentikan sekarang juga. Jika menerima, maka pernikahan harus didasari kejujuran. Saya tidak mau nanti ada yang menuduh keluarga saya menipu. Aku menatapnya, tanpa sadar tertawa sinis. Ibu pikir saya punya pengaruh sebesar itu di keluarga mereka? Beliau menatapku beberapa detik, tatapannya tajam seolah ingin mengupas semua pikiranku. Mungkin tidak. Tapi saya percaya, Anda satu-satunya orang di rumah itu, yang masih cukup jernih, untuk mengerti bahwa pernikahan tidak bisa dibangun di atas kebohongan dan tuntutan. Aku tidak menjawab. Karena kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi juga seperti tamparan pada kenyataanku. Benar, aku cukup jernih untuk melihatnya. Tapi selama 2 tahun ini, kejernihanku selalu ditenggelamkan oleh kalimat-kalimat seperti mengalah sedikit, kita kan keluarga. Jangan dibesar-besarkan. Ibu Dion melihat jam, lalu mendorong foto itu lebih dekat ke arahku. Kalau perlu, Anda bisa memfotonya. Saya tidak keberatan. Aku melihat foto itu sekali lagi.
Di dalam hatiku bukan hanya ada keterkejutan, tapi juga perasaan dingin di punggung. Jika masalah ini terungkap di rumah, Rina pasti akan mengamuk. Mertuaku juga akan syok, dan Bima, aku tidak tahu di mana dia akan berdiri dalam masalah ini. Aku perlahan mengambil ponsel dan memotret foto itu. Setelah itu, aku meletakkan ponselku dan menatap lurus ke arah Ibu Dion. Terima kasih sudah memberitahu yang sebenarnya. Beliau mengangguk tanpa basa-basi. Saya hanya berharap Anda juga cukup jernih untuk melindungi diri sendiri. Kalimat itu membuat hatiku sedikit mencelos. Aku berdiri dan menarik kursi. Di luar kaca besar, matahari siang sudah semakin terik, lalu lintas semakin ramai. Segalanya di luar sana tampak normal. Hanya aku yang tahu, sejak memegang foto ini, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Baru saja aku menarik koper keluar dari kafe. Ponselku bergetar hebat di tangan. Rina yang menelepon. Aku menatap layar, tiba-tiba aku sadar, mungkin dia sudah tahu apa yang baru saja dibicarakan orang itu padaku. Aku berdiri di bawah teras kafe, menatap nama Rina yang terus menyala di layar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menelepon bertubi-tubi seolah jika aku terlambat sedetik saja, segalanya akan lepas dari genggamannya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat telepon. Di seberang sana tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Mbak baru saja ketemu sama ibunya Mas Dion, kan? Suaranya tajam dan tergesa-gesa, seperti sedang menelan kepanikan. Aku tidak menyangkal. Iya. Di seberang hening sejenak. Lalu dia merendahkan suaranya, tapi semakin pelan semakin terdengar geraman. Dia bilang apa sama Mbak? Aku menarik koper perlahan ke pinggir jalan. Suaraku tenang hingga dingin. Hal yang seharusnya kamu katakan dari dulu. Jangan sok ngajarin aku. Balas Rina seketika. Ini urusan pribadiku. Aku mau bilang kapan saja itu hakku. Aku berhenti. Deru kendaraan di jalanan masih riuh, tapi di telingaku saat itu hanya ada suara Rina dan detak jantungku sendiri. Urusan pribadimu, ulangku. Kamu mau menikah, seluruh keluargamu ribut menuntut orang tuaku mengeluarkan uang untuk mobilmu. Kamu mengarang begitu banyak cerita tentang keluarga calon suamimu, sekarang kamu bilang itu urusan pribadimu? Napasnya terdengar terengah-engah. Pokoknya, itu tidak ada hubungannya sama Mbak. Aku tertawa. Tawa yang tipis dan dingin. Tidak ada hubungan tapi kamu mau orang tuaku yang bayar? Di seberang dia tercekat. Beberapa detik kemudian, dia mengubah nada bicaranya. Tidak lagi ketus, tapi beralih ke nada memohon yang bercampur dengan kekesalan. Mbak Anjani, aku mohon sama Mbak, jangan ceritakan ini ke Bapak, Ibu, atau Mas Bima. Aku punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Aku menatap langit siang yang putih menyilaukan. Untuk pertama kalinya sejak pergi dari rumah, aku merasa benar-benar bisa melihat sifat asli Rina. Dia tidak takut karena telah berbohong, dia hanya takut kebohongannya terbongkar. Kamu selesaikan dengan cara apa? Tanyaku. Dengan terus berbohong, atau dengan memaksa orang tuaku mengeluarkan uang untuk membelikanmu mobil agar semua orang mengira kamu menikah dengan keluarga terpandang? Jangan bicara sekasar itu. Kasar? Aku menggenggam gagang koper. Kenyataan memang selalu kasar didengar. Dia terdiam. Aku bisa mendengar suara angin di seberang telepon dan napasnya yang tergesa-gesa. Lalu tiba-tiba, suaranya memberat, membawa nada dendam yang belum pernah kudengar sejelas ini. Benar, Mas Dion memang punya anak, terus kenapa? Zaman sekarang, laki-laki mapan yang pernah gagal sekali itu wajar. Aku bisa terima, kenapa Mbah harus membesar-besarkannya? Aku memejamkan mata sejenak. Sampai detik ini, dia masih tidak melihat bahwa masalahnya adalah kebohongan dan perhitungannya yang menyeret seluruh keluarga. Dia hanya melihatku sebagai penghalang. Aku bertanya perlahan, lalu kenapa kamu tidak jujur dari awal? Dia tertawa sinis. Jujur buat apa? Biar seluruh keluarga meremehkanku? Biar bapak sama ibu marah-marah karena aku memilih duda punya anak? Biar Mas Bima sama Mbak punya alasan buat menceramahiku? Aku mendengar setiap kalimatnya, hatiku semakin dingin. Akhirnya dia mengakuinya sendiri. Dia tahu pernikahan ini punya kelemahan, jadi dia harus menggunakan mobil, kemewahan,
dan citra keluarga calon suami yang sangat berada untuk menambalnya. Lagi pula, lanjutnya, suaranya lebih serak. Aku cuma mau pernikahanku kelihatan megah. Aku kalah apa dari Mbak? Mbak menikah dapat rumah baru, punya orang tua yang mendukung. Kalau aku sekarang menikah sama orang yang pernah punya istri dan anak, kalau tidak dibuat meriah, nanti orang-orang menertawakanku. Aku berdiri terpaku. Kalimat itu tidak membuatku kasihan, hanya membuatku sedih. Sedih karena ternyata semua kekacauan beberapa hari ini, akarnya hanyalah gengsi yang dibesar-besarkan hingga menjadi tidak wajar. Jadi kamu memilih menggunakan uang orang tuaku untuk menambal gengsimu? Tanyaku. Dia menjawab cepat, seolah sudah meyakinkan dirinya sendiri sejak lama. Orang tua Mbak lebih berada. Bantu sedikit apa salahnya? Aku dan Mas Bima kan keluarga. Mbak itu menantu di sini. Masa bantu adik ipar sekali saja tidak bisa? Mendengar itu, aku tidak lagi marah, hanya merasa lelah. Lelah sampai ke tulang. Orang yang mengucapkan kalimat itu sama sekali tidak merasa bersalah. Di kepalanya, semuanya bisa disederhanakan menjadi kata bantuan. Aku menjawab perlahan. Rina, dengar baik-baik. Aku tidak punya kewajiban untuk menggunakan uang orang tuaku untuk menutupi kekurangan dalam pernikahanmu. Kamu menerima menikah dengan pria yang punya anak, itu pilihanmu. Kamu ingin punya mobil agar tidak malu, itu keinginanmu. Tapi orang tuaku bukan orang yang harus membayar untuk pilihan itu. Di seberang napasnya terengah-engah, lalu tiba-tiba dia menggeram. Kalau Mbak sampai membocorkannya, aku akan benci Mbak seumur hidup. Aku tertawa sinis. Benci ya benci saja. Tapi ingat, kamu sendiri yang mendorong semuanya sampai ke titik ini. Dia nyaris berteriak. Mbak itu selalu merasa benar. Mbak pikir Mbak itu hebat sekali? Kalau bukan karena keluargamu, Mas Bima mana punya uang beli rumah? Kalau memang hebat, cerai saja sana. Lihat apa di luar sana ada yang tahan sama sifatmu yang serba hitung-hitungan itu. Aku tertegun. Kalimat itu bukan lagi ancaman. Itu adalah kebenaran yang selama ini dipikirkan oleh keluarga ini tentangku. Bahwa bantuan dari orang tuaku adalah sesuatu yang bisa mereka nikmati begitu saja. Bahwa sikapku yang punya batasan adalah hal yang menyebalkan. Bahwa seorang wanita yang tahu menjaga prinsip adalah wanita yang tidak tahu diri. Aku menggenggam ponsel erat-erat, suaraku tenang luar biasa. Terima kasih. Dia terdiam. Terima kasih karena akhirnya kamu mengatakan semuanya dengan jujur. Sekarang aku paham betul, apa posisiku di mata keluargamu. Aku menutup telepon. Tidak memberinya kesempatan untuk bicara lagi. Ponsel di tanganku masih bergetar ringan karena sisa panggilan tadi, tapi kepalaku justru lebih jernih dari sebelumnya. Aku tidak memesan taksi online untuk kembali ke hotel. Aku berdiri di pinggir jalan beberapa menit, lalu menelepon Bima langsung. Dia mengangkatnya dengan cepat. Anjani, aku tidak berbasa-basi. Sore ini kamu bisa pulang cepat tidak? Dia terdiam sejenak. Bisa. Ada apa? Aku menatap arus kendaraan di depanku, mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas. Aku mau pulang. Dan kali ini, aku mau bicara sekali untuk selamanya dengan seluruh keluargamu. Di seberang sana hening. Keheningan itu tidak lagi membuatku goyah. Karena aku tahu, sejak saat ini, yang akan gemetar bukan aku, melainkan mereka yang sudah terbiasa menganggap kesabaranku sebagai hal yang biasa. Sore itu, aku menarik koperku kembali ke apartemen di Bekasi saat langit mulai gelap. Pintu terbuka, aroma masakan yang akrab langsung tercium. Ibu mertuaku sedang duduk di ruang tamu, ayah mertuaku di sebelahnya dengan wajah masam. Rina juga ada di sana, matanya merah bengkak tapi tatapannya tajam. Bima berdiri di dekat dapur. Begitu melihatku masuk, dia langsung mendekat. Kamu sudah pulang. Aku tidak menjawab, aku menarik koper ke tengah ruangan, menegakkannya, lalu mengangkat kepala menatap mereka semua. Udara di dalam ruangan terasa berat, menyesakan seperti sebelum badai. Ibu mertuaku yang pertama bicara, suaranya dibuat lembut, tapi tetap penuh kekesalan. Kamu pergi beberapa hari sudah cukup. Ada masalah apapun, selesaikan di rumah. Jangan pergi begitu. Bikin malu keluarga saja. Aku meletakkan tas di kursi. Orang-orang akan menertawakan keluarga ini karena saya pergi, atau karena keluarga ini memaksa Besan membelikan mobil untuk anak perempuannya. Ibu mertua terdiam. Ayah mertuaku menggebrak meja.
jaga bicaramu. Bapak dan ibu bilang begitu karena khawatir sama adikmu, bukan mau merampok hartamu sampai kamu heboh seperti dunia mau kiamat. Aku menatapnya, suaraku sangat tenang. Benar, belum dirampok. Karena saya belum setuju. Kalimat itu membuat seisi ruangan hening. Rina yang pertama melompat. Mbak jangan keterlaluan, aku yang keterlaluan. Aku menoleh padanya. Atau kamu yang sudah terbiasa, asal merengek dan marah-marah, semua orang harus mengalah? Matanya melotot. Aku salah apa? Aku tertawa sinis. Kalau begitu, biar aku tanya. Apa kamu tahu dengan jelas bahwa Mas Dion pernah punya istri dan punya seorang anak perempuan berusia 3,5 tahun? Wajah Rina memucat dalam sekejap. Ibu mertuaku menoleh tajam ke arahnya. Apa? Ayah mertuaku juga sontak berdiri. Siapa yang punya anak? Aku tidak langsung menjawab mereka. Aku masih menatap Rina. Jawab. Kamu tahu atau tidak? Bibirnya gemetar. Matanya yang panik melirik ke arah Bima, lalu ke orang tuanya, dan akhirnya kembali menatapku seolah ingin menelanku hidup-hidup. Mbak, menguntitku? Tidak perlu. Aku mengeluarkan ponsel, membuka foto yang kuambil di kafe tadi dan menunjukkannya di depan mereka semua. Ini, ibunya Mas Dion yang memberiku lihat. Dan beliau sendiri yang bilang padaku, kamu tahu dari awal. Ibu mertuaku maju dan merebut ponselku. Beliau menatap foto itu, bibirnya bergetar. Ayah mertuaku menunduk melihatnya, wajahnya berubah dari merah menjadi ungu. Rina, bentaknya, ini benar. Rina mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Aku, jawab, teriak ibu mertuaku. Dia menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah, akhirnya berteriak seperti orang yang terpojok. Iya, aku tahu. Seluruh ruangan seolah meledak. Ibu mertuaku terduduk lemas di sofa. Ayah mertuaku menunjuk wajahnya, marah sampai gemetar. Tahu tapi kamu sembunyikan? Tahu tapi masih menuntut seluruh keluarga membelikanmu mobil? Rina menangis histeris. Memangnya kenapa kalau aku sembunyikan? Kalau aku tidak sembunyikan, apa kalian akan mengizinkanku menikah? Dia itu mapan, punya rumah, mobil, pekerjaan bagus, cuma punya anak saja. Apa salahnya? Aku menikah dengannya tetap akan lebih baik dari banyak orang. Mendengar itu, aku hanya merasa dingin. Dingin karena dia sama sekali tidak merasa malu. Dia tidak berbohong karena takut keluarganya sedih. Dia berbohong karena takut kehilangan kesempatan. Dia tidak menuntut mobil karena dipaksa. Dia menuntut mobil untuk menutupi kelemahannya sendiri. Ayah mertuaku marah hingga wajahnya membiru. Jadi kamu mau membuat keluarga ini malu karenamu? Rina menangis terseduh-seduh. Aku tidak mau kalah dari Mbak Anjani. Kalimat itu terlontar, dan seisi rumah terdiam. Dia menatapku, matanya merah dan penuh kebencian. Dia menikah dapat rumah sendiri, punya orang tua yang mendukung. Semua orang menganggap dia lebih baik dariku. Aku tidak mau nanti orang bilang, aku jadi ibu tiri tapi tidak punya mobil yang layak. Ibu mertuaku terduduk lemas seolah baru saja ditampar di depan umum. Bima, yang dari tadi diam, akhirnya bersuara serak. Rina, masalah sebesar ini kenapa kamu sembunyikan dari keluarga? Dia tertawa di sela tangisnya. Karena Mas tidak pernah memihakku. Di keluarga ini, semua orang cuma lihat penampilan luar. Kalau aku tidak memikirkan diriku sendiri, siapa lagi? Aku mendengarnya, dan nyaris tertawa. Benar, orang yang sejenis akan bicara dengan cara yang sama. Semua mengaku sebagai korban, semua merasa berhak untuk berhitung, tapi tidak ada yang sadar sedang menginjak orang lain. Aku menoleh ke Bima. Kamu lihat, seluruh keluargamu ribut menuntut orang tuaku mengeluarkan uang, hanya untuk menutupi sebuah kebenaran yang bahkan adikmu sendiri sadar itu memalukan. Bima menatapku, tatapannya kalut. Anjani, aku belum selesai, potongku. Dari awal sampai akhir, masalah ini bukan tentang perasaan, ini tentang gengsi, tentang menggunakan uang orang tuaku untuk memoles citra keluargamu. Apa aku salah? Tidak ada yang menjawab. Keheningan di ruangan itu terasa lebih berat dari semua pertengkaran sebelumnya. Aku menunduk, meletakkan ponsel di meja, lalu menarik koperku. Aku sudah memberimu 3 hari. Aku juga sudah memberi keluargamu cukup kesempatan untuk berhenti. Malam ini aku pulang bukan untuk minta maaf,
apalagi untuk berdamai. Aku pulang untuk bicara dengan jelas. Aku mengangkat kepala menatap Bima, suaraku pelan tapi tegas. Sekarang, di depan orang tuamu dan adikmu, pilihlah. Pilih rumah ini sebagai milik kita berdua atau terus biarkan keluargamu masuk dan memerintah. Pilih untuk melindungiku atau terus menyuruhku bersabar. Pilih untuk menjadi seorang suami atau terus menjadi anak laki-laki yang hanya bisa berdiri di tengah. Bima berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Aku menatapnya, tidak lagi merasa sakit seperti sebelumnya, hanya ada ketenangan yang menakutkan. Karena aku tahu, jawaban kali ini akan menentukan segalanya. Seluruh ruangan hening. Aku menatap Bima. Dia berdiri di tengah ruang tamu, kedua tangannya terkulai, wajahnya pucat pasi. Itu adalah ekspresi seseorang yang terpojok, tapi yang paling membuatku sedih adalah, sampai saat ini, yang terpojok bukan hanya dia, tapi juga aku, pernikahan ini, dan sisa kepercayaan yang kumiliki. Ayah mertuaku angkat bicara lebih dulu, suaranya masih gemetar karena marah. Bima, katakan sesuatu. Masalah keluarga ya diselesaikan di dalam. Suami istri hidup bersama tidak bisa karena satu masalah lalu dibesar-besarkan begini. Aku mendengar itu dan tertawa sinis. Satu masalah. Lagi-lagi, satu masalah. Di rumah ini, semua luka yang menimpaku selalu disebut dengan dua kata ringan itu. Bima mengangkat kepala menatap ayahnya, lalu ibunya, lalu Rina yang masih terisak di sudut sofa. Akhirnya dia menatapku. Tatapan itu penuh kelelahan, penyesalan, kebingungan, tapi masih kekurangan satu hal yang paling kubutuhkan, ketegasan. Dia bersuara serak. Anjani, tenang dulu, dengarkan aku. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Dia menelan ludah. Masalah hari ini, memang keluarga Mas yang salah. Itu pertama kalinya aku mendengar dia mengatakannya dengan begitu jelas. Tapi anehnya, aku tidak merasa lega. Mungkin karena kalimat yang kutunggu selama 2 tahun, saat ku dengar, sudah terlambat. Ibu mertuaku langsung berdiri. Bima, kamu bilang apa? Bima menoleh ke arah ibunya, suaranya rendah tapi lebih tegas dari sebelumnya. Bu, Pak, memaksa orang tua Anjani membelikan mobil untuk Rina itu salah. Rina menyembunyikan fakta bahwa Dion punya anak sementara kita semua ribut soal mobil juga salah. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Ayah mertuaku melotot. Maksudmu kamu memihak istrimu dan membelakangi keluarga ini? Bima mengepalkan tangannya. Aku tidak membelakangi siapapun. Tapi aku sudah punya keluarga sendiri. Rumah ini adalah rumahku dan Anjani. Mendengar itu, hatiku sedikit ternyuh. Jika kata-kata ini diucapkan sehari, sebulan, atau bahkan setahun yang lalu, mungkin aku akan menangis karena lega. Tapi sekarang, aku hanya merasa sakit. Karena untuk mendapatkan kalimat itu, aku harus pergi. Tidak tidur semalaman, diancam adik ipar, dan menyeret pernikahan ini ke tepi jurang. Rina berdiri, matanya merah. Mas sudah dicuci otaknya sama dia ya? Mas tahu tidak dia baru saja menekanku sampai seperti apa? Sekarang Mas masih membelanya? Bima menoleh tajam ke arah adiknya. Cukup Rina. Kamu pinjam uang tidak pernah dikembalikan, datang ke rumah mengambil barang, sekarang kamu mau menyeret mertuaku ke dalam masalahmu. Kamu pikir semua orang harus menuruti maumu sampai kapan? Seluruh keluarga terdiam. Mungkin Rina sendiri tidak menyangka kakaknya akan mengucapkan kata-kata itu di depan semua orang. Dia ternganga, matanya terbelalak, lalu menangis terseduh-seduh. Ibu mertuaku memeluk putrinya, sambil membujuknya. Dia menatapku seolah aku adalah biang keladi. Sekarang kamu puas, kan? Sejak kamu masuk ke rumah ini, keluargaku tidak pernah tenang. Aku menatapnya dengan tenang. Tidak. Sejak saya masuk ke rumah ini, saya adalah satu-satunya orang yang berusaha membuatnya tetap tenang. Ibu mertua tercekat. Aku menoleh ke Bima. Lanjutkan bicaramu. Dia menatapku, matanya memerah. Anjani, aku tahu aku salah. Salah karena selalu berpikir semuanya bisa diselesaikan pelan-pelan. Salah karena selalu memintamu bersabar. Salah karena membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian. Aku mendengar setiap kata dengan sangat jelas. Setiap kalimatnya tulus, tapi ketulusan tidak berarti masih ada waktu. Aku bertanya pelan, lalu,
Bima tertegun. Mungkin dia tidak menyangka aku akan bertanya seperti itu. Aku mengulangi lebih lambat. Kamu sudah mengaku salah, lalu apa? Apa yang akan kamu lakukan agar semuanya berbeda? Dia menatap orang tuanya, lalu adiknya, seolah mengumpulkan seluruh keberanian dalam hidupnya. Bapak, Ibu, pulanglah ke Bandung. Rina juga jangan datang ke sini lagi. Mulai sekarang, urusan rumah tanggaku, biar aku dan Anjani yang putuskan. Urusan Rina, biar keluarga kita yang selesaikan. Tidak ada yang boleh mengganggu Anjani atau orang tuanya lagi. Begitu kalimat itu selesai, ibu mertuaku menangis histeris. Ayah mertuaku menggebrak meja sambil memaki. Rina menangis hingga suaranya hilang. Ruangan itu kembali riuh seperti air mendidih. Hanya aku yang berdiri diam. Aku mendengar semua kekacauan itu, tapi hatiku tenang seperti air mati. Karena aku tahu, yang perlu kudengar bukan lagi dia memihakku, melainkan apakah aku masih mau berdiri di sini. Aku perlahan menarik koperku. Bima menoleh dengan panik. Anjani, kamu mau apa? Aku pergi. Dia tertegun. Tapi aku kan sudah bicara dengan jelas. Iya, aku mengangguk. Kamu sudah bicara dengan jelas. Tapi, Bima, kamu mengerti tidak? Yang membuatku paling lelah bukan sekadar masalah benar atau salah. Aku lelah karena aku harus menunggu sampai semuanya hancur berantakan baru kamu mau bicara. Aku lelah karena setiap kali ada masalah, aku selalu harus merasakan sakit yang cukup, baru giliranmu untuk sadar. Matanya memerah. Anjani, aku akan berubah. Aku tahu, jawabku pelan. Tapi aku tidak yakin aku masih mau berdiri di sini menunggumu berubah. Selesai berkata, aku menarik koper dan berjalan lurus ke pintu. Di belakangku, suara Bima memanggil namaku dengan serak. Suara tangisan ibu mertuaku, makian ayah mertuaku, dan isakan Rina. Aku membuka pintu. Kali ini, aku tidak lagi merasa gemetar. Karena ada pintu yang sekali ditutup, bukan untuk menakut-nakuti siapapun, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri. Aku menarik koper keluar dari gedung apartemen saat langit sudah benar-benar gelap. Angin malam bertiup di antara gedung-gedung tinggi, menerbangkan rambutku. Di belakangku, tidak ada lagi yang mengejar. Mungkin Bima masih terjebak di antara tangisan ibunya, amarah ayahnya, dan kekesalan adiknya. Sedangkan aku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku tidak lagi kacau. Hanya ada sebuah kekosongan yang luas, dingin, tapi jernih. Aku memesan taksi online untuk pulang ke Surabaya malam itu juga. Di dalam mobil, aku menyandarkan kepala ke jendela, memandangi deretan lampu kuning yang meluncur di luar. Sopir taksi bertanya apakah aku lelah. Aku hanya mengangguk. Aku lelah bukan karena perjalanan jauh. Aku lelah karena sudah terlalu lama berjuang dalam pernikahan di mana setiap kali ada badai, aku yang berdiri di depan. Sementara pria di sampingku hanya menunggu aku cukup terluka sebelum akhirnya terbangun. Hampir jam 10 malam, aku baru tiba di rumah orang tuaku. Begitu pintu rolling door terbuka, aku melihat ibu berdiri di teras, tangannya masih memegang lap. Beliau melihat koperku, lalu wajahku, tidak banyak bertanya, hanya melangkah maju mengambil alih gagang koper dan berkata pelan, "Sudah pulang, masuklah, nak." Hanya 4 kata itu, tapi mataku perih. Ayahku keluar dari ruang tamu, masih mengenakan kaos singlet lama dan sandal jepit. Beliau menatapku lama, lalu bersuara, "Lapar?" Aku menggeleng. Ayah mengangguk. "Tidak lapar juga, masuk duduk dulu sama bapak dan ibu." Aku menarik koper masuk. Segalanya di rumah masih sama. Lemari kayu coklat di sudut ruangan. Set meja kursi yang sudah puluhan tahun dipakai ayah masih mengkilap karena sering dibersihkan. Foto keluarga di dinding sejak aku baru lulus kuliah. Rumah ini tidak mewah, tidak luas, tapi begitu masuk, aku merasa dipeluk oleh kedamaian yang selama 2 tahun ini tidak pernah kurasakan dengan jelas. Ibu memanaskan semangkuk sayur lodeh dan mengeluarkan sambal terasi. Aku duduk di depan meja makan kecil, melihat uap yang mengepul, tenggorokanku terasa tercekat. Ibu meletakkan sendok dan garpu di tanganku. "Makan sedikit. Seharian pasti belum makan apa-apa." Aku menunduk dan makan perlahan. Sayur lodehnya sedikit dingin tapi tetap gurih, sambalnya pedas pas, semua masakan yang akrab sejak kecil. Baru saat itulah aku sadar, aku sudah terlalu lama hidup dalam perasaan harus tegar sebagai menantu,
sampai lupa bagaimana rasanya menjadi anak. Setelah makan beberapa suap, ibuku duduk di sebelahku. Beliau tidak mendesak, tidak menyalahkanku, tidak menyuruhku bersabar lagi. Beliau hanya bertanya sangat pelan. Kali ini, rencanamu bagaimana? Aku meletakkan sendok. Ayah masih duduk di seberang menungguku dengan diam. Aku menatap mereka berdua, tiba-tiba tidak ingin menyembunyikan apapun lagi. Selama ini Anjani selalu berpikir, asalkan Mas Bima bukan orang jahat, asalkan dia masih sayang sedikit, masalah lain bisa Anjani tahan. Tapi sekarang Anjani baru sadar, seorang pria yang tidak jahat saja tidak cukup untuk menjadi suami. Karena di saat paling dibutuhkan, dia tetap tidak bisa melindungi Anjani. Ibuku mengusap bahuku pelan. Aku melanjutkan. Suaraku serak. Dia sudah memilih Anjani, setidaknya dengan kata-kata. Tapi Anjani sudah lelah, Bu. Lelah karena semuanya harus menunggu sampai Anjani hampir pergi, baru dia mau bicara. Ayahku saat itu baru angkat bicara. Suaranya berat dan mantap seperti biasa. Nak, aku mengangkat kepala. Beliau menatapku lurus. Pernikahan itu tidak takut miskin, tidak takut ada gesekan. Yang paling ditakutkan adalah satu pihak selalu berkorban, dan pihak lain menganggap pengorbanan itu sebagai hal yang wajar. Aku terdiam. Ayah melanjutkan. Kalau kamu masih mau memberinya kesempatan, Bapak dan Ibu tidak akan melarang. Kalau kamu mau berhenti, kami juga tidak akan menahan. Tapi kamu harus ingat satu hal. Kamu pulang ke sini bukan karena kamu kalah. Kamu pulang karena kamu tahu cara menyayangi dirimu sendiri. Mendengar itu, aku tidak bisa menahannya lagi. Air mata jatuh satu persatu. Aku tidak menangis histeris seperti beberapa hari sebelumnya. Hanya duduk diam sementara air mata terus mengalir. Ibuku mengambilkan tisu. Ayahku memalingkan muka, tapi aku tahu matanya juga memerah. Malam itu aku tidur di kamar lamaku. Kamar kecil bercat krem, dengan meja belajar yang dulu masih di dekat jendela. Ibu sudah mengganti spray baru sejak sore. Di meja ada segelas air hangat, aku berbaring, menarik selimut sebatas dada. Ponselku bergetar terus sejak tiba di rumah. Ada panggilan dari Bima, dari ibu mertua, bahkan nomor-nomor asing yang kuduga adalah kerabat dari pihak suami. Aku tidak membukanya, juga tidak mematikannya. Aku hanya meletakkan ponsel menghadap ke bawah, lalu menatap langit-langit. Kali ini, aku tidak lagi takut pernikahanku hancur. Aku hanya takut jika terus mempertahankan sesuatu yang sudah retak, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Hampir tengah malam, ponsel bergetar lagi. Pesan dari Bima. Anjani, aku di depan gerbang rumahmu. Dari tadi aku belum pergi. Aku ingin bertemu denganmu sekali saja. Aku melihat pesan itu menyala di layar. Hatiku tidak lagi bergejolak seperti sebelumnya. Hanya ada perasaan yang sangat aneh. Mungkin pertemuan ini akan menjadi pertama kalinya aku berbicara dengannya sebagai seseorang yang telah benar-benar sadar. Aku menatap pesan dari Bima cukup lama. Di luar jendela, malam di Surabaya jauh lebih tenang daripada Jakarta. Tidak ada deru kendaraan yang padat. Tidak ada pantulan cahaya dari gedung-gedung tinggi, hanya suara jangkrik dari kebun belakang dan desau angin di antara pohon mangga di depan rumah. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk lutut, hatiku tenang luar biasa. Jika ini adalah aku beberapa bulan yang lalu, mungkin hanya dengan tahu dia menunggu di depan gerbang, hatiku sudah luluh. Aku akan merasa kasihan, takut dia lelah, dan berpikir untuk menemuinya agar masalah cepat selesai. Tapi malam ini, perasaan pertama yang muncul bukanlah kasihan, melainkan lelah. Lelah sampai tidak ingin membuka dialog lagi yang sudah kutahu sebagian besar hasilnya. Aku berdiri, membuka pintu kamar pelan-pelan. Ibuku belum tidur, sedang duduk di ruang tamu melipat handuk. Beliau menatapku. Bima di luar. Aku mengangguk. Ibu terdiam sejenak, lalu bertanya, "Kamu mau menemuinya?" Aku bersandar di kusen pintu. Anjani tidak tahu. Ibuku meletakkan tumpukan handuk. Kalau tidak tahu, temui saja. Tapi temui untuk mendengar apa yang perlu didengar, bukan untuk luluh lagi karena dia menunggu. Aku menatap ibu dan mengangguk pelan. Beliau lebih mengerti aku dari siapapun. Tidak menyuruhku memaafkan, tidak juga menyuruhku memutuskan hubungan, hanya mengingatkanku untuk menjaga kejernihan hati. Aku mengenakan jaket tipis lalu berjalan ke depan. Begitu gerbang besi terbuka,
Aku melihat Bima berdiri di bawah pohon mangga. Dia masih mengenakan pakaian kerja dari sore, kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, wajahnya terlihat sangat lelah. Di kakinya ada beberapa puntung rokok. Dia biasanya tidak merokok, hanya jika benar-benar buntu baru menyentuhnya. Melihatku keluar, dia maju setengah langkah lalu berhenti. Aku menutup gerbang di belakangku, berdiri dengan jarak yang cukup. Ada apa? Katakan saja. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri merasa asing. Dia menatapku, matanya merah dan lelah. Aku minta maaf. Aku tidak menjawab. Permintaan maaf itu sudah terlalu sering kudengar, sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menggetarkan hatiku. Dia menelan ludah. Aku tahu kamu tidak mau mendengar ini lagi, tapi aku harus mengatakannya. Aku minta maaf karena sudah membiarkanmu menanggung semuanya begitu lama. Aku menatapnya lurus. Lalu, dia terdiam beberapa detik. Sepertinya sadar bahwa aku bukan lagi orang yang akan luluh hanya dengan beberapa kata penyesalan. Dia merendahkan suaranya. Bapak dan ibu sudah pulang ke Bandung. Rina juga sudah kularang datang ke apartemen. Kuncinya sudah kuganti. Aku mendengarnya, hatiku hanya berdesir sedikit. Itu memang yang kuinginkan. Tapi anehnya, saat itu terjadi, aku tidak merasa senang. Mungkin karena harga untuk mendapatkannya terlalu mahal. Lalu, tanyaku lagi. Bima menatapku, wajahnya tegang. Aku sudah bicara jelas dengan mereka. Mulai sekarang, urusan rumah tangga kita, aku yang akan bertanggung jawab. Tidak ada yang boleh mengganggumu atau orang tuamu lagi. Aku mengangguk pelan. Oh, hanya satu kata itu, tapi dia terdiam. Mungkin dia berharap aku akan merasa lega, bertanya lebih banyak, atau menatapnya dengan cara berbeda. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berdiri di sana seolah sedang mendengarkan laporan yang terlambat tentang hal-hal yang seharusnya sudah dia lakukan sejak lama. Bima terlihat jelas kebingungan. Anjani, aku tahu semuanya tidak bisa langsung kembali seperti dulu, tapi aku akan berubah. Pelan-pelan kamu akan lihat. Aku tersenyum tipis. Kamu tahu masalah terbesarnya di mana? Dia menatapku. Aku berkata perlahan, bukan pada orang tuamu, bukan pada Rina. Tapi padamu, dia tertegun. Aku melanjutkan, mereka keterlaluan, aku tahu. Tapi yang paling menyakitiku selalu kamu. Karena kamu suamiku, satu-satunya orang yang seharusnya berdiri di tengah. Tapi setiap kali, kamu memilih untuk menonton, menunggu sampai aku tidak tahan lagi, baru kamu bertindak. Angin bertiup, menggulung beberapa daun kering di kaki kami. Bima menunduk, bayangannya memanjang di jalan semen di depan gerbang. Anjani, suaranya sangat rendah. Aku tahu, sejak kamu pergi, aku baru benar-benar sadar betapa buruknya aku. Lebih buruk dari suami yang tidak berguna. Kukira selama aku tidak menyakitimu secara langsung, aku tidak salah. Ternyata, dia membiarkan orang lain menyakitimu itu lebih pengecut. Aku mendengarnya dan dadaku sedikit nyeri. Bukan karena masih berharap, tapi karena akhirnya dia mengucapkan hal yang selama 2 tahun ini coba ku sampaikan. Dia mengangkat kepala, matanya memerah. Aku tidak memintamu langsung memaafkan. Aku hanya minta kesempatan untuk membuktikannya. Aku diam. Angin kembali berembus. Dari dalam rumah, cahaya lampu memancar ke halaman, menciptakan warna kuning yang hangat. Halaman yang akrab ini pernah menjadi saksi aku tumbuh besar, lalu dengan gembira berangkat menikah. Tapi sekarang, aku berdiri di sini mendengarkan suamiku meminta kesempatan untuk belajar menjadi suami. Aku bertanya, kalau hari itu aku tidak pergi, bagaimana? Dia terdiam. Aku menatapnya lurus. Kalau aku tetap sabar seperti biasanya, bagaimana? Apa kamu akan benar-benar bertindak? Bima membuka mulut lalu menutupnya lagi. Keheningan itu adalah jawabannya. Aku mengangguk, hatiku semakin dingin. Kamu lihat, aku pergi bukan karena sebuah mobil. Aku pergi karena aku sadar, jika aku tidak menyelamatkan diriku sendiri, kamu tidak akan menyelamatkanku. Matanya memerah. Anjani, kali ini. Bima, potongku. Aku tanya satu hal lagi. Dia menatapku, bibirnya terkatup rapat. Di dalam hatimu, apa kamu pernah benar-benar berpikir bahwa uang orang tuaku juga bisa menjadi sandaran? Pertanyaan itu membuatnya kaku. Aku melihat wajahnya berubah warna perlahan, dan itu sudah cukup. Setelah lama, dia berkata serak,
Aku pernah berpikir, kalau sedang sulit, kedua keluarga saling membantu itu tidak ada salahnya. Aku memejamkan mata. Ternyata akarnya ada di sana. Bukan hanya karena dia lemah, tapi karena dia benar-benar pernah menganggap keluargaku sebagai tempat bersandar saat keluarganya butuh. Aku membuka mata, hatiku sudah benar-benar tenang. Tidak ada amarah, tidak ada rasa sakit, hanya kekecewaan yang sangat dalam, begitu dalam hingga tidak bisa lagi goyah. Aku mundur selangkah. Terima kasih sudah jujur. Anjani, aku tahu aku salah. Aku tahu, aku mengangguk. Tapi tahu kamu salah bukan berarti aku harus langsung kembali untuk memulai semuanya bersamamu. Dia menatapku dengan kaget. Lalu kamu mau bagaimana? Aku mengepalkan tangan di saku jaket, suaraku sangat pelan tapi tegas. Beri aku waktu. Kali ini, waktu untukku, bukan untukmu. Aku perlu melihat, setelah menjauh dari pernikahan ini sejenak, apakah aku akan merasa lebih lega atau lebih menyesal. Bima berdiri mematung. Aku tahu dia ingin menahan, ingin bicara lebih banyak, tapi akhirnya dia hanya bertanya dengan sangat pelan. Jadi, apa aku masih punya kesempatan? Aku menatapnya lama. Pria yang pernah kucintai dengan tulus itu berdiri di depanku, matanya merah, bahunya terkulai, sebuah penyesalan yang terlambat dan menyedihkan. Tapi kasihan bukan berarti masih percaya. Aku menjawab pelan. Aku belum tahu. Selesai berkata, aku berbalik dan membuka gerbang. Baru 2 langkah masuk ke halaman, aku mendengar suaranya di belakangku, serak dan pecah. Apapun yang terjadi, aku akan tunggu. Aku tidak menoleh. Karena aku tahu, ada janji yang saat diucapkan, sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menahan kaki seseorang yang telah sadar. Setelah malam itu, aku tidak bertemu Bima lagi. Dia tidak menunggu di depan gerbang rumahku seperti sebelumnya. Tidak menelepon bertubi-tubi, tidak mengirim pesan panjang yang menceritakan penderitaannya. Dia hanya mengirim satu pesan keesokan paginya. Aku akan menghargai waktu yang kamu butuhkan. Aku membacanya, meletakkan ponsel, lalu membantu ibu menata barang di toko. Kehidupan di rumah orang tua tidak riuh, tidak ada kalimat-kalimat yang tiba-tiba menusuk hati seperti di rumah mertua. Pagi membuka toko, siang makan, sore mengecek stok, malam bersih-bersih. Ritme hidup yang teratur itu awalnya membuatku merasa hampa. Tapi setelah beberapa hari, aku sadar kehampaan itu tidak lebih menakutkan dari rasa sesak yang sudah biasa kutahan selama 2 tahun. Setidaknya di sini, aku bisa bernapas. Bisa makan tanpa khawatir akan ada yang menunjukku dan memulai ceramah. Bisa diam tanpa khawatir keheningan itu diartikan sebagai kesalahan. Bisa hidup sebagai manusia normal. Sekitar seminggu kemudian, Rina mengirim pesan. Tidak ada lagi nada mengancam atau angkuh, hanya satu baris pendek. Pernikahannya batal. Aku menatap pesan itu lama, tidak senang, tidak juga puas. Hanya ada rasa lelah yang sunyi. Aku tidak menjawab. Tapi 10 menit kemudian dia mengirim pesan lagi. Ibunya Mas Dion bilang aku materialistis. Mas Dion juga bilang aku tidak tulus sama anaknya. Semua ini gara-gara Mbak. Membaca kalimat terakhir, aku tertawa. Sampai titik ini, dia masih harus mencari kambing hitam. Tidak mau melihat bahwa kebohongan dan gengsinya sendirilah yang menghancurkan pernikahannya. Aku hendak mematikan ponsel, tapi akhirnya membalas satu kalimat. Bukan. Ini gara-gara kamu memilih berbohong dan berhitung. Setelah mengirimnya, aku langsung memblokir nomornya. Ada orang-orang yang jika terus diajak bicara hanya akan menyeret kita kembali ke lumpur yang sama. Di hari yang sama, ibu mertuaku menelepon. Aku menatap layar sejenak, lalu mengangkatnya. Suaranya serak dan lelah. Anjani. Aku tidak menjawab, hanya diam mendengarkan. Beliau melanjutkan, ibu tahu masalah kemarin membuatmu terluka. Rina juga salah, bapakmu emosional, Bima juga lambat mengerti. Tapi bagaimanapun juga kita keluarga, tidak ada yang mau berpisah. Aku berdiri di dekat meja kasir, tangan masih memegang pulpen. Di luar, matahari sore memanjang di lantai keramik. Mendengar suara beliau, aku tiba-tiba tidak lagi merasa takut. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena sampai sekarang, beliau masih bicara dengan nada seseorang yang ingin menambal bagian luar, bukan benar-benar melihat akarnya. Aku berkata sangat pelan. Bu, ibu tahu apa yang paling membuat saya sakit? Beliau diam. Bukan soal mobil,
Bukan soal Rina menyembunyikan masa lalu Dion. Tapi selama 2 tahun ini, di rumah itu tidak pernah ada yang benar-benar menganggap perasaan saya penting. Di seberang telepon hening. Aku melanjutkan, setiap kali ada masalah, saya selalu harus jadi pihak yang pengertian, yang sabar, yang tahu diri, yang menganggap harga diri saya bisa ditarik ulur. Bu, saya juga manusia. Saya tidak bisa terus-menerus mengabaikan diri sendiri hanya demi kata keluarga. Setelah lama, ibu mertuaku baru bersuara, nadanya tercekat. Ibu minta maaf, itu pertama kalinya aku mendengar beliau mengucapkan kalimat itu padaku. Tapi anehnya, aku hanya menghela napas pelan, tidak lagi terharu. Aku tahu beliau mungkin menyesal, tapi penyesalan tidak menghapus cara orang memperlakukan satu sama lain. Setelah panggilan itu, aku duduk lama di teras rumah. Ayahku sedang memperbaiki kipas angin tua. Ibuku sedang memetik kangkung. Pemandangan yang begitu damai hingga hidungku terasa perih. Aku pernah takut bercerai, takut pulang akan membuat orang tua sedih, takut gunjingan tetangga, takut menjadi wanita gagal. Tapi duduk di bawah senja hari itu, aku baru sadar satu hal. Kegagalan bukanlah meninggalkan pernikahan yang membuatmu lelah. Kegagalan adalah tahu dirimu sedang terkikis tapi tetap bertahan hanya demi sebuah status. 3 hari kemudian, Bima datang. Kali ini dia tidak lama berdiri di luar gerbang. Dia meminta izin orang tuaku, lalu duduk bicara denganku di ruang tamu. Dia terlihat lebih kurus, tatapannya juga lebih muram. Dia meletakkan setumpuk kertas di depanku. Rekening tabungan bersama, rincian biaya apartemen, semua pengeluaranmu untuk rumah sejak menikah, sudah kuhitung semua. Aku melihat kertas-kertas itu, hatiku sedikit bergetar. Dia melanjutkan, suaranya rendah dan pelan. Kalau kamu mau cerai, aku akan tanda tangan. Apartemen itu, bagian yang menjadi hakmu, akan kukembalikan penuh. Dari awal sampai akhir, aku yang paling banyak salah. Aku tidak mau sampai di akhir pun kamu masih dirugikan. Aku mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia bicara bukan untuk menahan, tapi untuk bertanggung jawab. Justru momen itulah yang benar-benar membuat hatiku sakit, karena akhirnya, dia telah dewasa. Sayangnya, dia dewasa setelah kehilangan terlalu banyak. Aku melihat tumpukan kertas itu lama, lalu bertanya, kamu sudah pikirkan baik-baik? Dia mengangguk. Sudah. Kalau kamu kembali, aku tahu aku harus hidup berbeda. Kalau kamu tidak kembali, aku juga akan terima. Karena kali ini aku sadar. Yang penting bukan menahanmu dengan segala cara. Tapi kamu harus bisa hidup dengan tenang. Aku mendengarnya, hatiku hening. Aku tidak menangis, tidak juga merasa dendam. Aku hanya tahu, aku sudah sampai di ujung jalan ini. Aku mendorong tumpukan kertas itu kembali ke arahnya. Suaraku sangat pelan. Aku akan tanda tangan. Bima tertegun, tapi kemudian mengangguk. Dia tidak memohon, tidak menahan, hanya menunduk dalam-dalam. Pada saat itu, aku tahu dia juga sudah benar-benar melepaskan. Di halaman, cahaya senja jatuh di antara dedaunan. Aku duduk diam di ruang tamu rumah orang tuaku, merasakan hatiku nyeri sesaat, lalu reda. Ada pernikahan yang hancur bukan karena cinta yang habis, tapi karena cara mencintai yang salah. Dan ada keputusan paling menyakitkan yang justru menjadi keputusan pertama yang membuat kita benar-benar hidup sebagai diri sendiri. Sebulan kemudian, aku dan Bima menyelesaikan proses perceraian. Semuanya berjalan lebih tenang dari yang kubayangkan. Tidak ada tarik ulur, tidak ada tangisan, tidak ada saling menyalahkan yang riuh. Kami duduk berhadapan, menandatangani dokumen, lalu melangkah keluar dari tempat yang pernah mengikat kami sebagai suami istri. Saat sampai di depan gedung, Bima berhenti. Dia menatapku lama, tatapannya masih menyimpan kesedihan yang kukenal, tapi tidak ada lagi keraguan seperti dulu. Anjani. Aku menoleh. Iya. Dia menggigit bibirnya, lalu berkata pelan. Dulu aku pikir, selama aku tidak melakukan hal yang terlalu buruk, pernikahan ini akan baik-baik saja. Setelah kehilanganmu, aku baru sadar. Seorang suami tidak bisa hanya menjadi orang yang tidak berbuat salah, tapi harus menjadi orang yang berani melakukan hal yang benar di saat yang tepat. Aku menatapnya, hatiku masih sakit tapi tidak lagi perih. Ada kata-kata yang jika diucapkan lebih awal,
mungkin bisa menyelamatkan sebuah pernikahan. Tapi jika sudah terlambat, fungsinya hanya untuk membuat orang mengerti mengapa mereka saling kehilangan. Aku mengangguk. Aku juga dulu berpikir, selama aku lebih sabar sedikit, lebih mengalah sedikit, keluarga akan damai. Akhirnya aku sadar. Pernikahan tidak bisa dipertahankan dengan pengorbanan satu pihak saja. Bima menunduk. Sesaat kemudian dia berkata sangat pelan, "Aku doakan kamu selalu damai setelah ini." Aku menatapnya lama, lalu menjawab, "Kamu juga." Kami berpisah ke arah yang berbeda. Tidak ada yang menoleh lagi. Aku kembali ke Surabaya, melanjutkan membantu orang tua di toko. Awalnya banyak yang bertanya, ada yang kasihan, ada yang penasaran, ada yang menjadikan ceritaku sebagai bahan gosip. Tapi anehnya, aku tidak lagi takut seperti dulu. Karena aku sadar, hidupku tidak bisa dijalani hanya untuk menyenangkan mulut orang lain. Apalagi karena takut digunjingkan lalu kembali ke tempat yang membuat hatiku layu setiap hari. Belakangan ku dengar Rina tidak jadi menikah dengan Dion. Dia berhenti bekerja beberapa waktu, mengurung diri di rumah. Mertuaku juga tidak lagi sering datang ke Jakarta seperti dulu. Sedangkan Bima, dia pindah dari apartemen lama, lalu menata ulang hidupnya sendiri. Suatu kali, mantan ibu mertuaku mengirim pesan singkat. "Keluarga kami yang bersalah padamu." Aku membacanya, diam sejenak, lalu menghapusnya. Bukan karena masih dendam, tapi karena ada permintaan maaf yang kita dengar untuk meringankan hati, bukan untuk kembali seperti dulu. Setengah tahun kemudian, aku menyewa ruko kecil di dekat rumah, membuka cabang toko bahan bangunan bersama orang tua. Aku kembali sibuk, pagi membuka toko, siang mengecek barang, sore bertemu pelanggan, malam tutup buku. Lelah, tapi lelah karena bekerja. Bukan lelah, karena menebak-nebak hari ini harus menahan diri soal apa lagi. Suatu sore di akhir musim kemarau, aku berdiri di depan toko memandangi cahaya keemasan di jalanan. Tiba-tiba hatiku terasa sangat damai. Ponsel bergetar. Pesan dari nomor lama Bima, "Aku baru saja lewat di depan rumah makan yang dulu kamu suka. Tiba-tiba teringat kamu pernah bilang, cukup makan dengan tenang saja sudah bahagia." Aku membacanya, jariku berhenti beberapa detik, lalu mematikan layar. Kali ini aku tidak menangis, hatiku juga tidak goyah. Aku hanya tersenyum sangat tipis, karena akhirnya, aku mendapatkan apa yang pernah kukatakan. Makan dengan tenang, tidur dengan tenang, sebuah kehidupan di mana tidak ada lagi yang atas nama keluarga menuntutku untuk berkorban tanpa syarat. Aku tidak lagi membenci Bima, tidak juga membenci keluarganya. Mungkin berkat mereka, aku jadi memahami satu hal yang sangat penting. Perempuan boleh kaya akan perasaan, tapi tidak boleh kehilangan batasan. Boleh hidup untuk keluarga, tapi tidak boleh lupa hidup untuk diri sendiri. Boleh mencintai sepenuh hati, tapi harus menyisakan harga diri. Karena sekali harga diri sudah ditawar, segalanya cepat atau lambat akan hancur. Melihat kembali ke belakang, aku tidak menganggap pernikahan itu sebagai sebuah noda. Aku menganggapnya sebagai pelajaran besar. Pelajaran yang menyakitkan, tapi juga menyadarkan. Dan berkat kesadaran itu, aku bisa berdiri hari ini di tengah cahaya senja, menarik napas dalam-dalam, dan tahu bahwa aku sedang hidup untuk diriku sendiri.